Tepat ketika para kultivator dari seluruh tempat tengah mendiskusikan perbuatan jahat Fang Xing, dan banyak orang menggertakkan gigi serta ingin mencabik-cabiknya, Fang Xing tengah duduk tegak di sebuah aula di lokasi Sekte 100 Binatang di tengah kota monster laut, minum di hadapan Jin Wu. Pada saat ini, para murid dari Sekte 100 Binatang sedang mencari Fang Xing di luar, bersumpah untuk membasmi ibel kecil itu. Mereka bertindak sangat serius, tetapi Master Sekte Yingxiu berdiri di samping dengan ekspresi sedih di wajahnya, sesekali mengambil kendi anggur untuk menuangkan anggur bagi Fang Xing. Hehe, Ketua Sekte, tuangkan juga semangkuk untukku. Jin Wu menatap ekspresi sedih pemimpin Sekte 100 Binatang, terkekeh, dan memegang mangkuk di tangannya, meminta Yingxiu menuangkan anggur untuknya. Setahun yang lalu, Jin mencuri kuali Raja Binatang dari Sekte 100 Binatang dan dikejar oleh seseorang. Dia melarikan diri karena takut, tetapi setahun kemudian, dia duduk di aula utama Sekte 100 Binatang sambil minum anggur secara terbuka, dan bahkan meminta Master Sekte yang bermartabat untuk menuangkan anggur untuknya. Jin Wu benar-benar merasakan bahwa pertemuan dalam hidup begitu menakjubkan. Pada saat yang sama, dia mulai semakin mengagumi Fang Xing. Berbicara tentang orang ini, dia juga sangat licik. Setelah Fang Xing jatuh ke dalam Yinyu Abyss, dia telah menjaga Rerun Dewa Kota Ibel. Namun, setelah orang-orang dari Sekte Binatang menemukannya, dia diam-diam bersembunyi. Namun, dia tidak bersembunyi terlalu jauh. Dia telah memperhatikan pergerakan di Rerun Dewa Kota Ibel. Awalnya dia berencana bahwa jika Fang Xing mati di sana, itu akan baik-baik saja. Jika dia bisa keluar hidup-hidup, dia akan melihat apakah ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah Fang Xing melarikan diri, ia menjadi begitu kuat. Ketika ia mendapat berita dan menyusulnya, ia terkejut menemukan bahwa ibel kecil ini telah melatih pemimpin Sekte Binatang seperti seorang budak. Ini benar-benar mengejutkan dan menyenangkan Jin Wu. Kemudian, ia menemukan bahwa Fang Xing benar-benar telah berhasil membangun fondasinya. Ia hanya memuja ibel kecil ini di dalam hatinya dan mengikutinya ke kota Siren. Selama beberapa hari terakhir, segala macam berita beredar di luar, tetapi mereka berdua makan dan minum sepuasnya di kota Siren, merasa sangat nyaman. Sehat. Pemimpin Sekte 100 Binatang sangat tertekan. Dia mengambil kendi dan mengisinya dengan anggur untuk gagak emas, lalu menatapnya dengan kesal. Pada saat ini, Golden Crow telah kembali ke penampilan aslinya, dan dia secara alami mengenalinya. Golden Crow ini adalah pencuri yang berpura-pura ditundukkan oleh Beast King Cauldron miliknya, dan kemudian melarikan diri ketika dia tidak memperhatikan, dan bahkan mencuri Beast King Cauldron. Dia hanya tidak tahu bagaimana itu bisa bercampur dengan ibel kecil ini. Dia tidak berani bertanya, tetapi dia punya firasat samar bahwa dia sangat tidak beruntung selama kurun waktu ini. Apakah pria berkaki panjang itu sudah pergi? Fang Xing teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya pada Yingxiu. Yingxiu buru-buru menjawab, "Peri Ye pergi kemarin. Dia berencana untuk membawa Kiao Kiao bersamanya saat kita sudah siap." Namun, setelah mengalami kejadian ini, dia hanya meninggalkan token es misterius sebagai sertifikat bagi Kiao Kiao untuk pergi ke Istana Bingyin untuk menjadi murid, lalu pergi begitu saja. Ada banyak rumor akhir-akhir ini, dan dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Hehe, aneh juga kalau suasana hatiku sedang bagus. Cumi-cumi emas itu tersenyum, mengedipkan mata pada Fang Xing, dan berkata, "Kau benar-benar tidak melakukan hal itu." Mendengar ini, bahkan telinga Yingxiu pun menjadi waspada. Fang Xing melotot ke arah Jin Wu dan berkata, "Apakah aku orang seperti itu?" Jin Wu memutar matanya dan berkata, "Menurutku begitu." Fang Xing menatapnya dengan jijik dan berkata, "Kau terlalu meremehkanku. Biar ku katakan dengan jelas, aku akan mencuri apapun dalam hidupku kecuali benda ini. Saat aku masih sangat muda, paman keempatku ingin mengajariku cara menjadi pencuri bunga. Saat aku hendak belajar, paman kesembilanku datang untuk memberitahuku bahwa paman keempatku menjadi pencuri bunga karena dia terlalu jelek dan tidak ada wanita yang tertarik padanya. Pria tampan sepertiku akan memiliki banyak wanita di masa depan. Tidak perlu melakukan hal yang tidak berguna seperti itu." Jin Wu tercengang. "Kau percaya?" Fang Xing berkata dengan bangga, "Tentu saja aku percaya. Pernahkah kamu melihat orang yang lebih tampan dariku?" Jin Wu berkata dengan nada meremehkan, "Kamu sangat tampan." Fang Xing sangat marah dan berteriak pada Yingxiu, "Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apakah saya tampan atau tidak?" Keringat membasahi sekujur tubuh Yingxiu, dia terus berkata, "Jun. Dia setampan pohon giok, dengan sikap yang mengesankan, dan secantik bunga. Pada saat yang sama, aku berpikir kamu sangat tampan. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin klan, kamu memiliki visi yang bagus." Fang Xing menjadi bangga, menepuk bahu Yingxiu dan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengatur apa yang aku sebutkan?"
Ying Xiu memusatkan perhatiannya sejenak dan menjawab dengan sungguh-sungguh, saya siap. Sambil berbicara, dia mengeluarkan seperangkat pakaian dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan Fang Xing. Fang Xing menghela napas, berdiri dan mengenakan pakaian itu, yang ternyata adalah pakaian murid rendahan dari Sekte 100 Binatang. Dia melihat sekeliling dan bergumam, jelek sekali. Aku benar-benar mundur. Aku harus menjadi pelayan putrimu. Yingxi meraung dalam hati, mengira kau menodongkan pisau ke leherku dan memaksaku setuju, jadi seharusnya aku yang dirugikan, kan? Setelah mengganti pakaiannya, Fang Xing mengulurkan tangan pada Jin Wu. Jin Wu merasa sedikit tertekan, tetapi tetap menyerahkan topeng hitam, yang merupakan topeng hantu Wan Luo yang diberikan Fang Xing. Awalnya, ia sangat menyukai harta karun yang dapat mengubah penampilan dan napasnya ini dan menyayanginya seolah-olah itu adalah hidupnya. Namun, setelah mendengar tentang rencana Fang Xing, ia tetap dengan enggan mengembalikannya kepadanya. Bagaimanapun, kehidupan hantu kecil ini lebih penting. Fang Xing mengambil topeng itu dan mengujinya lagi. Kali ini, dia telah berhasil membangun fondasinya. Melihat topeng itu lagi, topeng itu berbeda dari sebelumnya. Bahannya dan bahkan struktur susunan sihir di dalamnya semuanya jelas. Namun, meski begitu, dia tetap tidak bisa melihat melalui topeng itu. Itu jelas hanya senjata sihir tingkat menengah, tetapi karena pengerjaannya yang sangat indah, topeng itu dapat menahan indera spiritual para kultivator biasa di tahap tengah pembangunan fondasi. Dengan tingkat kultivasinya yang meningkat dan penglihatannya yang semakin tajam, Fang Xing dapat melihat bahwa pembuat topeng hantu Wan Luo pastilah seorang ahli pembuat senjata tingkat atas. Dia hanya tidak tahu mengapa topeng itu berakhir menjadi debu di paviliun senjata Sekte King Yun sampai dia menemukannya. Di dalam topeng itu, di antara kedua alisnya, terdapat tulisan kecil Wan Luo. Mungkin itu adalah nama ahli pembuat senjata itu. Setelah memeriksanya, Fang Xing mengenakan topeng itu di wajahnya dan menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Tak lama kemudian, topeng itu menghilang, dan dia berubah menjadi orang lain, masih berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan bibir tipis, mata melotot, tubuh kurus, wajah pucat, dan penampilan biasa saja, tetapi matanya masih bersinar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah kelihatannya seperti itu? Fang Xing dengan bangga mengangkat kepalanya menanggapi auman singa itu. Ying Xiu sedikit terkejut saat melihatnya seperti ini. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan, mengangguk, dan berkata, jika aku tidak mengetahuinya sejak lama, aku benar-benar tidak akan bisa melihat sedikit pun kekurangan. Bahkan, meskipun aku tahu itu kamu, aku tidak bisa melihat kekurangan apapun dalam aura atau penampilanmu. Kemampuanmu untuk berubah sungguh luar biasa. Oh, benar, kamu harus lebih menahan diri. Jin Wu menyela dan berkata, terlalu banyak kelicikan di matamu. Jika kamu sudah mengenalnya, kamu akan mengenalinya sekilas. Fang Xing agak terdiam dan mendesah, sulit untuk mengubah karakter seorang pahlawan. Ying Xiu tidak berminat mendengarkan olok-olok mereka dan menghela napas. Tuan Fang, orang yang Anda tiru bernama Xiao Jiu, seorang pelayan pengawas binatang, dan salah satu dari 5 pelayan yang pergi ke Istana Bingin bersama Kiao Kiao. Setelah Kiao Kiao berhasil menjadi murid Anda, dia akan tinggal di istana untuk melayani Anda. Anda memang bisa menyelinap ke Istana Bingin dengan sukses, tetapi bagaimanapun juga, status Anda rendah, jadi saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk bertindak. Fang Xing terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Aku mengerti. Ying Xiu terdiam sejenak, lalu berkata ragu-ragu, tapi, Senior Fang, Kiao Kiao adalah putriku satu-satunya. Xiu mohon padamu, apapun yang akan kau lakukan di Istana Bingin, tolong jangan libatkan dia. Fang Xing tertawa setelah mendengar ini dan berkata, jangan khawatir, aku bahkan mungkin membantunya. Ying Xiu memasang wajah getir, berpikir bahwa putriku hanya perlu diterima di Istana Bingin dengan aman, dan aku tidak mengharapkanmu untuk membantu. Ternyata setelah Fang Xing mendengar bahwa Ying Kiao Kiao akan bergabung dengan Istana Bingin, dia punya ide. Fondasi Taoismenya tercemar oleh roh jahat, dan dia harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Namun, pemimpin Sekte Chen Xuanhua berkata bahwa satu-satunya orang di wilayah Chu yang dapat menyelesaikan masalahnya adalah Pak Tua Hukin dari Istana Bingin. Namun sebelum dia dapat menemukan cara untuk membuat lelaki tua ini terkesan, dia melawan murid tertutupnya. Setelah pertempuran sengit, meskipun dia memperoleh banyak keuntungan, dia juga membuat perseteruan. Saat itu di Yinyu Abyss, Fang Xing sedang berbicara dengan hantu kakek Hukin. Meskipun dia tanpa malu meminta bantuan dari kakek Hukin, menghadapi master tingkat jin dan seperti itu, Fang Xing tidak cukup percaya diri untuk membuatnya menepati janjinya. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar mendatanginya dengan bodoh. Bagaimana jika pihak lain berbalik melawannya, mengabaikan bantuan itu, dan malah menginginkan hidupnya?
Bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Karena alasan ini, tidaklah bijaksana untuk langsung pergi ke pintu untuk berobat, jadi Fang Xing pun menemukan solusinya. Memanfaatkan masa magang Ying Qiao, ia menyelinap ke Istana Bingyin, menyelidiki terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk mengatasi roh jahat di tubuhnya sendiri. Dia telah berdiskusi dengan Raja Jahat Dapeng. Jika lelaki tua Huqin benar-benar memiliki cara untuk membantunya mengusir roh jahat, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah keterampilan yang dia latih bersifat unik dan dapat menahan roh jahat. Yang kedua adalah dia memiliki beberapa senjata ajaib yang dapat membantu Fang Xing mengusir roh jahat. Ide Fang Xing sederhana. Jika ada keterampilan yang sesuai yang dapat mengusir roh jahat, dia akan mencurinya. Jika senjata ajaib dapat menyelesaikan masalah, maka curilah senjata ajaib itu. Secara keseluruhan, perjalanan ke Istana Bingyin ini wajib dilakukan. Namun, Istana Bingyin memiliki seorang ahli tahap Jindan yang masih memiliki umur panjang. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Sekte Qingyun dan Lembah Diehuan saat ini. Itu dapat disebut sebagai sekte terbesar di wilayah Chu. Jangankan mencuri senjata ajaibnya, bahkan menyelinap masuk bukanlah tugas yang mudah. Sangat penting untuk menemukan identitas seperti itu untuk menyelinap masuk. Kebetulan saja Lion Roar jatuh ke tangannya, jadi dia membuat rencana ini. Sekarang, di bawah paksaan dirinya dan Raja Jahat Peng Agung, Ying Xiu telah mencap segel pada bendera 10.000 roh. Pikiran spiritualnya telah menyatu dengan roh Ibel. Mencap segel roh Ibel sama saja dengan mengendalikannya, jadi Fang Xing tidak takut Ying Xiu akan melakukan sesuatu yang misterius. Tentu saja, sebagai balasan atas bantuannya kepadanya, Fang Xing menyimpan roh Ibel singa berkepala 9 padanya dan tidak menahannya dengan paksa. Tanggal keberangkatan telah ditetapkan 3 hari kemudian, jadi Fang Xing bersembunyi sementara di Sekte 100 Binatang sambil menunggu keberangkatan. Dia tidak bermalas-malasan selama periode ini dan mencari tahu semua informasi yang bisa dia dapatkan tentang lelaki tua Huqin. Dia menemukan bahwa lelaki tua ini cukup legendaris. Dikatakan bahwa dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia adalah seorang lelaki tua yang beraksi di jalanan. Dia miskin dan melarat selama separuh hidupnya dan tidak mencapai apapun. Namun, pada usia 60 tahun, dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari seorang kultivator biasa dan memulai jalur kultivasi sejak saat itu. Seorang lelaki tua yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, tanpa fondasi, tanpa sumber daya, dan tanpa guru yang membimbingnya, tetapi ia mengandalkan teknik tingkat menengah yang ditinggalkan oleh kultivator biasa untuk berlatih, dan ia melambung ke langit dan menjadi terkenal di daerah Chu. Kemudian, ia memasuki Istana Bingyin dengan tubuh pembangun fondasi, membasmi Ibel dan melenyapkan monster, dan reputasinya pun tumbuh. Ia menjabat sebagai guru Istana Bingyin selama 100 tahun sebelum ia bosan dengan urusan duniawi dan pensiun darinya, jarang muncul di depan umum. Kini, 100 tahun telah berlalu, dan nama lelaki tua Huqin tidak dilupakan, tetapi menjadi lebih misterius. Gelar orang nomor 1 di wilayah Chu juga diserukan selama periode ini. Statusnya mulia. Ada rumor di dunia kultivasi bahwa bahkan ketika orang-orang dari Istana Fuyao datang ke wilayah Chu, tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Istana Bingyin, dan ketika mereka mengunjungi lelaki tua Huqin, mereka menunjukkan kesopanan yang sama dan tidak mengandalkan status mereka. Huqin jarang menerima murid dalam hidupnya. Istana Bingyin tumbuh semakin kuat. Meskipun secara nominal masih dikenal sebagai salah satu dari 3 sekte utama bersama dengan Sekte Qingyun dan Sekte Dayan, sebenarnya telah melampaui 2 sekte lainnya. Ada banyak murid dengan kualifikasi luar biasa di istana, tetapi dia hanya menerima 3 murid dalam ratusan tahun. Di antara mereka, murid pertama telah menjadi kepala Istana Bingyin saat ini, murid kedua adalah seorang jenius di generasinya, tetapi kemudian meninggal dalam pertarungan dengan orang lain. Murid ketiga adalah Ye Guyin, orang paling berbakat dan cerdas di wilayah Chu. Dengan cara ini, Ying Qiao bisa menjadi muridnya dapat dikatakan sebagai sebuah langkah menuju surga. Gelar sebagai murid di bawah bimbingan lelaki tua Huqin saja sudah jauh lebih kuat dibanding gelarnya saat ini sebagai putri kecil Sekte 100 Binatang. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Ying Xiu tentang alasan mengapa Ying Qiao dapat menjadi murid Pak Tua Huqin, Fang Xing merasa sedikit aneh. Ternyata alasan mengapa Ying Qiao dapat menjadi murid Istana Bingyin bukanlah karena Ying Xiu telah menemukan koneksi, tetapi karena tetua agung yang tidak muncul di dunia selama hampir 100 tahun ini berinisiatif untuk menyerahkan surat, mengatakan bahwa dia telah mendengar bahwa Ying Qiao memiliki bakat yang bagus dan tertarik dengan bakatnya, jadi dia ingin menerimanya sebagai muridnya. Bagi Ying Xiu, putrinya bisa menjadi murid orang nomor 1 di wilayah Chu dan tidak perlu lagi tinggal di sekte binatang kecil selama sisa hidupnya. Dia tentu saja sangat gembira dan langsung setuju. Namun, Fang Xing merasa ada yang tidak beres. Di dunia kultivasi,
Ada preseden monster tua dengan kultivasi mendalam yang berlomba-lomba untuk mengambil seorang jenius sebagai murid mereka karena mereka menghargai bakat, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk diperebutkan oleh monster tua itu semuanya adalah jenius sejati. Fang Xing juga telah melihat Ying Qiao. Meskipun dia memang berbakat, itu tergantung pada siapa yang dibandingkan dengannya. Dalam hal kualifikasi saja, dibandingkan dengan dirinya yang memiliki kualifikasi tingkat D saat itu, dia mungkin dapat dianggap sebagai seorang jenius, tetapi jika dibandingkan dengan Ye Guyin, itu seperti burung pipit dibandingkan dengan burung phoenix. Bakat tingkat ini nampaknya tidak cukup bagi Tetua Agung Istana Bingin untuk secara aktif mengirimkan surat untuk menerimanya sebagai murid, bukan? Pertanyaan ini agak membingungkan, jadi Fang Xing tidak memikirkannya terlalu dalam. Masih ada 3 hari sebelum keberangkatan, dan Fang Xing tidak ada kegiatan, jadi dia diam-diam mempersiapkan diri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyembunyikan Jing Huangqin yang direbut dari Ye Guyin. Caranya sama dengan Bingin. Dia langsung membungkus lapisan besi hitam di bagian luar Jing Huangqin dan menempanya menjadi bentuk tombak perunggu berkaki 1. Dia juga meminta Raja Jahat Dapeng untuk mengukir rune padat di bagian luar besi hitam, yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tombak perunggu, tetapi juga mencegah orang lain merasakan aura Jing Huangqin di dalam besi hitam. Raja Jahat Dapeng dengan sungguh-sungguh menjamin bahwa dengan rune yang diukirnya sendiri, ramuan emas biasa tidak akan dapat menemukan cacat apapun. Fang Xing tidak punya pilihan lain. Jing Huangqin adalah senjata misterius kelas atas, tak ternilai harganya, jadi dia tentu tidak bisa membuangnya begitu saja. Namun, harta karun ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini dan membawanya di punggungnya. Setelah itu, Fang Xing memaksa Ying Xiu untuk membuka gudang roh sekte 100 binatang dan menjarah banyak hal baik untuk kultivasinya. Sekarang setelah dia berhasil membangun fondasinya, sumber daya yang dia gunakan dalam kultivasi alam lindung sebelumnya pada dasarnya tidak berguna. Dia hanya bisa mulai mengumpulkan sumber daya lagi. Meskipun dia telah menjarah lembah tempat ketiga kultivator pembangun fondasi membangun fondasi mereka dan memperoleh beberapa ramuan dan batu roh berkualitas tinggi yang digunakan oleh para kultivator pembangun fondasi, itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, dia memiliki fondasi yang kokoh. Meskipun fondasi tahunnya terkontaminasi oleh roh-roh jahat, esensinya masih ada di sana. Itu adalah fondasi Tao Ungu yang berkali-kali lipat lebih unggul daripada milik kultivator biasa. Ramuan dan batu roh yang digunakan dalam kultivasi pembangunan fondasi biasa tidak banyak berguna baginya. Mereka hanya dapat mengisi kembali sebagian energi spiritual yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jika dia ingin memadatkan level kedua fondasi tahunnya, dia akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya berkualitas tinggi. Tentu saja, sangat disayangkan bahwa Sekte 100 Binatang mungkin tidak kekurangan sumber daya untuk kultivasi murid-murid di alam gerakan spiritual, tetapi sumber daya yang cocok untuk kultivasi para kultivator alam pembentukan fondasi benar-benar tidak melimpah. Fang Xing mencari-cari di seluruh rumah harta karun Ying Xiu, dan Ying Xiu berbalik dengan sakit hati, tidak tahan melihatnya. Pada akhirnya, Fang Xing tidak puas dengan apa yang didapatnya, dan merasa bahwa itu biasa saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Pendek kata, seorang di antara mereka menyebut yang lain perampok, dan yang lain menyebut yang lain pengemis. Untungnya, 3 hari berlalu dengan cepat, dan setan kecil ini akhirnya pergi. Pada pagi hari ketiga, semua murid Sekte 100 Binatang berkumpul di pusat kota untuk mengantar Ying Qiao. Di alun-alun pusat kota, terdapat sebuah perahu ajaib yang panjangnya sekitar 30 meter. Itu adalah alat ajaib bagi Fang Xing dan yang lainnya untuk pergi ke Sekte 100 Binatang. Meskipun itu hanya alat ajaib tingkat menengah, alat itu luas dan nyaman. Lagi pula, jarak antara kerajaan Bohai dan istana Bingin tidaklah dekat. Bahkan seorang kultivator di tahap pembentukan pondasi tidak akan mau terbang di atas awan. Akan lebih nyaman untuk menaiki alat ajaib seperti itu tanpa menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri. Ying Qiao, tetua Moye yang bertugas mengawalnya, dan para pelayan yang akan menemani Ying Qiao ke istana Bingin menaiki perahu satu persatu. Termasuk peniru Fang Xing, total ada 5 pelayan. 2 di antaranya adalah wanita tua yang bertanggung jawab untuk merawat Ying Qiao, dan 3 lainnya adalah pelayan yang bertanggung jawab untuk memberi makan unggas, menyapu kamar, membeli, dan hal-hal lainnya. Tugas yang diberikan kepada Fang Xing adalah memberi makan burung-burung, yang berarti bahwa setelah memasuki istana Bingin, ia bertanggung jawab untuk membantu Ying Qiao memberi makan burung-burung spiritual. Sebelum tiba di istana Bingin, ia tidak perlu bersusah payah, karena burung roh telah memberinya pil nafas penyu dan menaruhnya di dalam tas penyimpanannya. Ayah, Qiao sudah pergi, tolong jaga dirimu. Sebelum pergi, Ying Qiao membungkuk kepada Ying Xiu, pemimpin Sekte Binatang, dan berbicara dengan lembut.
Setelah mengalami kematian tragis Chu Zhaoyang di depannya, temperamen gadis kecil itu berubah drastis. Dia berubah dari gadis yang unik menjadi gadis yang pendiam dan pendiam. Bahkan ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, ekspresinya tidak banyak berubah. Baiklah, Kiao Kiao, saat kamu pergi ke Istana Bingyin untuk menjadi murid, kamu harus lebih banyak mendengarkan kata-kata tetua Moye. Ying Xiu juga mendesah pelan dan memberi Ying Kiao Kiao instruksi, tetapi matanya beralih ke Fang Xing dengan tatapan memohon. Fang Xing memutar matanya dan memalingkan mukanya sambil mencubit hidungnya. Dia pikir dia hanya memanfaatkan situasi untuk memasuki Istana Bingyin, tetapi orang ini bertindak seolah-olah dia mencoba menculik putrinya. Sungguh menyebalkan. Guru, kami berangkat sekarang. Penatua Moye memberi hormat kepada pemimpin Sekte 100 Binatang, lalu berteriak keras, mengaktifkan sumber hukum di perahu ajaib. Perahu Dharma bergemuruh ke angkasa, bagaikan istana raksasa, dan terbang menuju angkasa yang jauh. Para pengikut Sekte 100 Binatang di bawah semuanya membungkuk dan mengantar mereka pergi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Awan berarak di angkasa, angin bertiup kencang, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah mengalir cepat. Terbang bagi praktisi terkadang bisa menjadi hal yang sangat membosankan. Lagi pula, wilayahnya terlalu luas. Bahkan dengan kecepatan Red Sparrow yang mengagumkan, dibutuhkan waktu hampir sebulan untuk menempuh perjalanan dari Kerajaan Bohai ke Istana Bingyin di utara wilayah Chu. Itu cukup membosankan. Fang Xing merasa bosan dan duduk di buritan perahu Dharma sepanjang hari, memegangi kepalanya, minum anggur sesekali, dan menatap langit yang penuh dengan awan yang mengalir dan cahaya matahari terbenam. Sayangnya, hidup ini begitu menyedihkan. Selagi menyaksikannya, Fang Xing tidak dapat menahan perasaan sedih dan mendesah ke langit. Dia merasa bahwa dia telah berhasil mendirikan yayasannya dan seharusnya berkeliling dunia bersama Jinwu, merampok orang di mana-mana. Namun sekarang dia terpaksa menyamar sebagai pelayan orang lain dan pergi ke Istana Bingyin terkutuk itu untuk meminta pengobatan. Dewa benar-benar kejam. Apa yang menyedihkan tentang hidupmu? Suara samar terdengar, dan bayangan merah muncul di sisi lain buritan. Itu adalah Ying Kiao Kiao. Dia telah berganti kembali ke gaun merah cantik yang dikenakan Fang Xing saat pertama kali bertemu dengannya. Bekas luka di wajahnya telah sembuh, dan pipinya menjadi sehalus porselen, tetapi ekspresi nakalnya telah hilang. Dia sangat sedih dan matanya redup saat dia melihat awan yang mengalir dan cahaya senja di luar kapal. Dia merasa tercekik di dalam kabin dan secara tidak sengaja datang ke buritan kapal untuk mencari udara segar, dan kebetulan mendengar ratapan Fang Xing. Menurut Ying Kiao Kiao, bagian paling menyedihkan dalam hidupnya dimulai setelah dia bertemu ibel kecil itu. Jadi apa yang menyedihkan tentang pelayan ini yang tidak punya apa-apa selain bersembunyi di balik vazu dan minum? Jadi dia bertanya dengan santai. Fang Xing sudah memperhatikan Ying Kiao Kiao, tetapi dia tidak mau memperhatikannya. Dia memutar matanya dan berkata dengan malas, pokoknya, aku lebih menderita daripada kamu. Melihat pelayan itu benar-benar mengabaikannya, Ying Kiao Kiao merasa agak terkejut. Dia bersandar di sisi perahu dan berkata dengan tenang, apa yang kau tahu tentang kesedihan? Tahukah kau, budakku yang paling setia dan saudaraku Zhaoyang, yang paling mencintaiku, keduanya dibasmi oleh setan kecil yang ganas. Aku mengalami mimpi buruk setiap hari dan malam. Mimpi itu dipenuhi dengan tawa setan kecil itu. Setiap kali aku bangun, aku berkeringat dingin. Aku selalu ingin membasmi setan kecil itu, aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, tetapi pada titik ini, dia sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia katakan tidak peduli bagaimana orang lain mencoba membujuknya, jadi mengapa dia mengatakannya di depan pelayan yang tidak tahu sopan santun ini. Fang Xing tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik kecil, ini salah. Kamu harus belajar melepaskan kebencianmu. Ying Kiao Kiao terkejut. Dia tidak menyangka pria itu akan mengatakan hal ini padanya. Dia mencibir, kenapa? Fang Xing berkata dengan serius karena jika kamu tidak melepaskan kebencianmu, hidupmu akan semakin menyedihkan. Kata-kata tulus Fang Xing yang langka itu berhasil membujuk Ying Kiao Kiao untuk melepaskan kebenciannya. Dia tidak punya kebiasaan membiarkan masalah terjadi. Setelah mendengar bahwa Ying Kiao Kiao sangat membencinya, dia hampir melemparkannya dari perahu Dharma dengan tangan gemetar. Tetapi kemudian dia berpikir, dia masih harus bergantung pada gadis kecil ini untuk bisa masuk ke Istana Bingyin, dan ayahnya sudah menjadi orangnya, jadi akan lebih baik membujuknya untuk melepaskan kebenciannya. Ying Kiao Kiao sangat marah karena kata-kata Fang Xing lepaskan kebencianmu. Mengapa sudah dipenuhi dengan kemarahan? Tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar jawaban Fang Xing kalau tidak, kamu akan semakin sedih, dia tertegun sejenak dan tanpa sadar berkata, setan kecil itu telah menyakitiku begitu parah, bagaimana dia bisa membuatku semakin sedih?
Fang Xing berkata dengan serius, pikirkanlah, kamu sangat membencinya, kamu pasti akan memprovokasi dia lagi, dan dia sangat kuat, jika kamu menentangnya, bukankah kamu akan mencari kematian? Bagaimana jika dia membasmi ayahmu lagi, bukankah itu akan lebih tragis? Ying Qiao mendengus dan berkata, bagaimana dia bisa menjadi lawan ayahku? Fang Xingdao itu belum tentu benar. Ying Qiao berkata dia jelas bukan tandingan ayahku. Fang Xing terdiam dan berkata, baiklah, bagaimana kalau dia membasmimu juga? Ying Qiao tersipu dan berteriak, aku tidak takut mati. Fang Xing berkata, bagaimana jika aku menelanjangimu dan menggantungmu di pohon? Wajah Ying Qiao berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, bagaimana dia bisa melakukan hal yang keterlaluan seperti itu? Fang Xingdao, kamulah yang memprovokasi mereka, jadi apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan berlebihan. Ying Qiao merasa terdiam sesaat, dan perasaan tidak berdaya muncul dari lubuk hatinya. Sebenarnya, pikiran gadis itu sangat sulit ditebak. Setelah pertama kali menderita kekalahan di tangan Fang Xing di Gunung Luan Huang, tentu saja dia sangat membenci Fang Xing. Kedua kalinya, ibel kecil itu jatuh dari langit dan memotong kepala Chu Zhaoyang, yang pikirannya sangat kuat. Namun, kepala itu terbang ke tangannya, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat takut. Yang lain selalu menasihatinya agar berlatih keras dan bahwa dia akan mampu membasmi ibel kecil itu di masa depan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ying Qiao sangat takut pada ibel kecil itu. Kata-kata yang baru saja diucapkannya tanpa sengaja, di awal dia mengatakan betapa dia membenci Fang Xing, dan kata tetapi di akhir, sebenarnya berarti bahwa meskipun dia sangat membencinya, dia sangat takut ketika memikirkannya, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk membantu saudara Zhaoyang membalas dendam. Inilah kesedihan yang sebenarnya. Fang Xing kini hanya berkata bahwa dirinya berkuasa dan menasihati Ying Qiao agar melepaskan keinginannya untuk membalas dendam, yang mana sebenarnya adalah pikiran terdalam Ying Qiao. Namun, harga diri gadis itu yang mengalahkannya. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya dengan marah, mengapa kamu menolongnya? Fang Xingdao, demi dewa, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku berpikir dalam hati, sial, aku menjatuhkanmu terlalu cepat demi kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri, Ying Qiao tertegun sejenak, dan merasa bahwa pelayan itu berbicara dengan sangat serius, dan hatinya pun terasa sedikit hangat. Dia menoleh sedikit, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil labu anggur Fang Xing, sambil berkata, berikan anggurmu padaku. Fang Xing enggan berpisah dengannya, karena ini adalah anggur yang dia campur sendiri. Dia melambaikan tangannya untuk membuka tangan gadis itu dan berkata, gadis kecil, minumlah sedikit. Ying Qiao melotot ke arahku dengan matanya yang berbentuk almond dan berkata, aku adalah nonamu, dan kau malah memanggilku pembantu dan tidak mau memberiku anggur. Fang Xing menutupi kepalanya dan mendesah, kau benar-benar menggunakan statusmu untuk menekanku. Hidupku sungguh menyedihkan. Aku bertanya-tanya apakah aku harus melempar gadis mati ini. Setelah mendengar ini, Ying Qiao merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa meskipun pelayan ini kasar dan tidak masuk akal, dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak mengizinkannya minum karena dia merasa bahwa dia masih terlalu muda dan minum tidak baik untuk kesehatannya. Perasaan ini agak mirip dengan perasaan budaknya yang galak, yang sedikit bodoh dan sedikit galak, tetapi sangat setia padanya. Tidak heran ayahnya secara khusus menunjuknya untuk pergi ke istana Bingyin bersamanya. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu karena memanggilku seperti itu, tapi aku akan minum. Ying Qiao mencibirkan mulutnya yang kecil, sedikit memperlihatkan sifat keras kepalanya yang dulu. Minum? Minum, minum. Aku suruh kau minum sampai kau mati. Fang Xing berjalan ke kabin dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan membawa dua kendi. Itu adalah anggur berkualitas yang telah ditaruh oleh tetua Moye di perahu Dharma, yang disebut Liu Yang Chun, yang dibuat dari ramuan 6 jenis monster. Namun, anggur spiritual semacam ini diseduh dengan sangat cerdik, dan kekuatan anggurnya dikendalikan hingga ke tingkat yang kuat tetapi tidak berbahaya. Namun, itu tidak seperti anggur spiritual Fang Xing. Kecuali dia dan Jin Wu, orang biasa tidak dapat meminumnya sama sekali. Mata Ying Qiao tiba-tiba memerah saat dia melihat Fang Xing datang sambil membawa dua toples anggur. Aku membawakanmu anggur otang pembawa sial ini, mengapa kamu masih menangis? Fang Xing sedikit kesal dan mendorong salah satu toples anggur di depan Ying Qiao. Ying Qiao menolak untuk meminumnya dan berkata dengan keras kepala, aku hanya ingin minum anggur jelekmu. Fang Xingdao omong kosong, anggur ini buruk, anggurku bagus. Aku tidak akan memberikannya padamu. Ying Qiao dengan keras kepala berdiri di sana untuk beberapa saat, tetapi akhirnya mengulurkan tangan dan diam-diam mengambil toples anggur. Fang Xing tidak tahu bahwa pikiran Ying Qiao saat ini sangat rapuh, dan kemampuan asosiatifnya sangat kaya.
Tindakannya tadi mengingatkan Ying Qiao pada masa lalu, ketika dia melihat Xiongnu berjongkok di palung sambil minum anggur, dan dia pikir itu menyenangkan, jadi dia berlari untuk meminta anggur kepadanya, tetapi Xiongnu tidak memberinya, tetapi menyelinap ke dapur dan mencuri sebotol anggur yang enak untuknya. Waktu itu, setelah budak yang galak itu ketahuan mencuri anggur, dia dicambuk 2 kali dengan kejam, tetapi Ying Qiao juga teringat kejadian itu. Kemudian dia mencicipi anggur yang diminum budak ganas itu, yang asam dan pahit dan sama sekali tidak enak. Tingkah laku Fang Xing saat ini membuatnya merasakan sakit hati lagi. Pelayan yang galak ini memang sangat mirip dengan budak yang galak itu. Dia pasti merasa bahwa anggur yang diminum para pelayan itu tidak sepadan dengan statusnya, jadi dia mempertaruhkan hukuman dari tetua Moye dan berlari untuk mencuri anggur untuk dirinya sendiri. Namun, budak yang galak itu hanya mencuri 1 guci saat itu, tetapi dia langsung mencuri 2 guci. Dia lebih berani daripada budak yang galak itu. Fang Xing duduk di sisi perahu, membuka tutup botol, menyesapnya, mendecakkan bibirnya, dan merasa rasanya terlalu hambar. Ying Qiao merasa bahwa dia belum pernah mencicipi anggur yang begitu enak sebelumnya, dan penampilannya yang rakus cukup manis. Dia tersenyum tipis dan duduk di sebelahnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahku, langit dipenuhi cahaya matahari terbenam, dan bintang-bintang berangsur-angsur menyala di langit. Kamu bilang hidupmu sangat menyedihkan, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak punya cukup sumber daya untuk berkultivasi? Ying Qiao duduk terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan lembut. Para pelayan yang mengikutinya keluar adalah mereka yang memiliki keterampilan kultivasi, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu untuknya atau mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid luar dengan status yang relatif rendah di Sekte 100 Binatang, dan mereka sering khawatir tentang sumber daya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, dan berkata, ya, tidak semua wanita muda seperti kamu. Ying Qiao terkekeh dan berkata, biasanya aku menggunakan batu roh kelas menengah untuk kultivasi. Kamu mau? Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 batu roh dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Fang Xing tersedak dan berpikir bahwa sekarang ketika saya memberi penghargaan kepada orang lain, saya menggunakan batu roh berkualitas tinggi. Ying Qiao meletakkan batu roh itu di tangannya dan berkata, jangan khawatir. Jika tetua Moye bertanya, katakan saja bahwa aku yang memberikannya kepadamu. Jika kamu membutuhkan sumber daya untuk kultivasi di masa depan, datanglah dan mintalah kepadaku. Setelah berkata demikian, ia memalingkan mukanya dan menatap bintang-bintang di langit. Ia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya dengan lembut, pernahkah kamu merasa sangat membenci seseorang tetapi sangat takut kepadanya? Fang Xing memikirkannya tanpa sadar dan berkata, itu terjadi saat aku masih sangat muda. Dulu aku punya 9 paman yang sangat baik padaku. Kami semua berkumpul di lembah, minum, berkelahi, dan menyombongkan diri. Kami menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun, tiba-tiba ada orang yang sangat kuat datang dan membasmi mereka semua. Aku sangat takut hingga aku merangkak keluar dari lorong rahasia itu. Aku sangat membencinya saat itu, tetapi aku juga takut dia akan mengejarku. Ying Qiao tertegun saat mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi selanjutnya? Fang Xing hendak berkata, aku membasminya nanti, tetapi tiba-tiba teringat bahwa jika dia melanjutkan, dia akan terbongkar, jadi dia terkekeh dan berkata, nanti, aku datang ke Sekte 100 Binatangmu. Di mana orang jahat itu? Ying Qiao menoleh dan bertanya, tampak sangat khawatir, tidak menyadari bahwa dia sangat dekat dengan Fang Xing, bulu matanya hampir menyentuh hidungnya. Lalu dia meninggal. Fang Xing berkata dengan tenang. Ying Qiao menghela napas dan berkata, bagus sekali. Seseorang telah membalaskan dendammu. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, kamu juga sangat sedih, kan? Aku tahu kamu ingin meyakinkanku bahwa orang jahat secara alami akan dihukum, jadi tidak perlu membalas dendam padanya, kan? Sebenarnya, aku tidak berani melakukannya. Aku takut ketika memikirkannya. Terkadang aku bermimpi tentangnya di tengah malam dan aku sangat takut sehingga aku tidak berani tidur lagi. Saat dia berbicara lembut, suaranya semakin pelan, dan kepalanya bersandar lembut di bahu Fang Xing. Jika kamu ingin tidur, kembalilah ke kamarmu. Tidak, biarkan aku bersandar padamu sebentar. Bahuku sakit. Fang Xing berbalik untuk memarahinya, tetapi tiba-tiba melihat Ying Qiao dengan mata terpejam, 2 garis air mata berkilauan menggantung di pipinya. Pada saat ini, di kabin depan perahu ajaib, 2 wanita tua melihat bahwa wanita muda itu tidak kembali, dan pergi mencarinya, tetapi tiba-tiba mereka mendengar fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari jauh. Kemudian mereka melihat di depan bulan terang yang besar di langit malam,
tiba-tiba sebuah kereta perang perak besar menerobos sekelompok awan hitam di udara, dan bergemuruh ke sisi perahu ajaib, hampir bertabrakan dengannya secara langsung. Oh tidak, ada perahu Dharma di depan. Seseorang di dalam kereta perak itu berteriak dingin, lalu kereta itu tiba-tiba berbalik dan melewati perahu Dharma. Namun, kereta perang ini terlalu besar, 3 kali ukuran kapal ajaib. Selain itu, tampaknya baru saja melakukan teleportasi. Begitu muncul, ia mengeluarkan angin kencang. Angin itu begitu kencang sehingga hampir membalikkan kapal ajaib itu. Ying Kiao, yang bersandar di bahu Fang Xing, menjerit dan jatuh. Mata Fang Xing menjadi dingin, dan ia menariknya kembali ke dalam pelukannya, memegangnya dengan satu tangan, dan menatap kereta perang itu. Teman Tao yang mana yang mengganggu perahu Dharma Sekte 100 binatang milikku? Pada saat ini, Penatua Moye, yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam di kabin depan, tiba-tiba terbang keluar dari perahu Dharma dan berdiri di udara sambil berteriak. Haha, Sekte 100 binatang. Sekte kecil di kerajaan Bohai. Jangan halangi jalan kami sedang terburu-buru. Terdengar suara yang sedikit menyesal dari kereta perang, seolah-olah orang-orang di dalam kereta perang sedikit khawatir ketika mereka melihat bahwa mereka hampir bertabrakan dengan perahu ajaib, tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah perahu ajaib dari Sekte 100 binatang, mereka langsung merasa lega. Kamu dari sekte mana? Kamu menabrak kapal kami, tetapi alih-alih meminta maaf, kamu malah meminta kami untuk memberi jalan. Penatua Moye sedikit marah, dan dia melepaskan auranya, menekan ke arah kereta perang. Kereta perang perak itu berhenti dan melayang di kehampaan. Kereta perang itu tingginya 10 kaki dan panjangnya 20 kaki, dan seluruh tubuhnya berkilau. Ada rune rumit yang terukir di atasnya, dan batu-batu spiritual dengan fungsi berbeda-beda bertatahkan di badan mobil, disusun menjadi susunan sihir. Susunan sihir mahal inilah yang memberi kereta perang kemampuan untuk berteleportasi di kehampaan. Namun, meskipun kereta perang itu berhenti, orang-orang di kereta perang itu tidak berniat untuk muncul. Menghadapi tekanan dari Penatua Moye, pihak lain bahkan merasa seperti lelucon dan sama sekali tidak menyadarinya. Seseorang yang masih dalam tahap awal pembangunan pondasi berani menghalangi jalan di depan kereta perang keluargamu. Suara mencibir terdengar dari kereta perang, dan embusan udara tiba-tiba keluar, menutupi langit dan bumi. Tahap tengah pembangunan pondasi. Penatua Moye terkejut dan wajahnya tiba-tiba berubah. Karena kalah bersinar, dia tidak ingin lagi memaksa pihak lain untuk meminta maaf. Namun, dia tidak mau menerima kekalahan itu dalam diam. Dia berhenti sejenak dan berkata, mungkinkah itu keluargamu dari negara Baili? Teman Taois, jangan berbohong kepada kami. Kami di sini untuk mengawal putri pemimpin klan ke Istana Bingin untuk menjadi murid senior Hukin. Jika kami membuat keributan, itu akan memalukan bagi semua orang. Nada bicaranya sudah menunjukkan sedikit kelemahan. Kerajaan Baili adalah salah satu negara kecil yang menjaga wilayah Chu. Namanya Baili mengacu pada wilayah kecil negara itu. Namun, Baili memiliki tambang spiritual yang dapat digunakan untuk menambang batu spiritual. Para pembudidaya di negara itu cukup kaya. Keluarga Mo dari kerajaan Baili adalah salah satu keluarga besar di kerajaan Baili. Keluarga itu cukup kuat. Dikatakan bahwa ada leluhur Jindan yang bertanggung jawab, jadi tidak boleh diremehkan. Selain itu, pihak lain memiliki seorang kultivator yang berada di tahap tengah pembangunan fondasi, jadi tetua Moye tentu saja tidak berani bersikap tidak baik kepada pihak lain. Namun, tidak baik untuk menyerah begitu saja, jadi dia mengungkit Ying Kiao, yang akan pergi ke Istana Bingin untuk menjadi murid, untuk menakut-nakuti pihak lain dengan nama lelaki tua Hukin. Kamu juga pergi ke Istana Bingin untuk menjadi murid. Suara yang sedikit terkejut terdengar dari dalam kereta perang. Tiba-tiba, pintu terbuka dan 2 sosok terbang keluar. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang pemuda berpakaian putih dengan pedang kuno berwarna ungu di bawah kakinya. Lelaki tua itu berada di tahap tengah pembangunan fondasi dan jelas merupakan orang yang baru saja melepaskan aura yang menekan Penatua Moye. Pemuda itu berada di tingkat ke-9 kultivasi spiritual dan memiliki aura yang luar biasa. Pemuda itu terbang ke arah Fazu dengan pedangnya dan berkata dengan tenang, siapa yang ingin kau jadikan muridku? Silakan keluar dan temui aku. Tetua Moye diam-diam terkejut, lalu bergegas menghampiri dan menghalangi jalan di depan perahu, dan bertanya dengan suara yang dalam apa maksudmu, rekan Taois. Lelaki tua yang sedang membangun fondasi tersenyum dan berkata, jangan takut. Dia adalah jenius dari keluarga Mo kita, Mo Yang. Dia juga pergi ke Istana Bingin untuk memuja lelaki tua Hukin sebagai gurunya. Dia bertemu dengan calon adik perempuannya dan datang mengunjunginya. Apa? Penatua Moye sedikit tertegun, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah pemuda ini juga pergi ke Istana Bingin untuk menjadi murid Hukin? Aneh sekali. Orang macam apa Pak Tua Hukin itu?
Dia adalah tetua tertinggi Istana Bingyin yang telah mengasingkan diri selama hampir 100 tahun dan hanya menerima 3 orang murid dalam hidupnya. Diperkirakan bahwa putri pemimpin sekte Ying Kiao Kiao cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan menjadi muridnya dan menjadi murid keempat Pak Tua Huqin. Siapa yang mengira bahwa orang lain akan tiba-tiba muncul untuk menjadi muridnya? Pemuda itu melihat ekspresi Penatua Moye, tersenyum tipis, dan berkata, saya punya Ordo Xuanbing sebagai buktinya. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah token sebening kristal yang memancarkan sedikit hawa dingin melayang di udara. Ketika Penatua Moye melihatnya, dia menjadi semakin bingung. Dia pernah melihat token Xuanbing milik Ying Kiao Kiao sebelumnya, dan memang sama dengan yang ini. Bingung, dia menoleh untuk melihat Ying Kiao Kiao di perahu ajaib. Ying Kiao Kiao berada di pelukan Fang Xing, dan sedikit gugup. Fang Xing mencubitnya, dan dia tersadar. Dengan wajah agak merah, dia melirik Fang Xing, menenangkan diri sedikit, lalu menggunakan teknik mencuriki untuk melompat ke awan milik tetua Moye. Kemudian, dia mengeluarkan token es misterius, menunjukkannya kepada pihak lain, membungkuk, dan berkata, Kiao Kiao memberi salam kepada kakak senior Mo. Pemuda bernama Mo yang itu menatap Ying Kiao Kiao, sekilas keterkejutan melintas di matanya, lalu tersenyum dan berkata, adik perempuan yang cantik sekali. Kemudian dia menoleh ke lelaki tua yang sedang membangun fondasi dan mengangguk, berkata, adik perempuan, perahumu terlalu lambat. Kapan kamu bisa sampai ke Istana Bingyin? Karena kita sudah bertemu, itu pasti takdir. Kenapa kamu tidak naik kereta perangku dan memberimu tumpangan? Ying Kiao Kiao sedikit terkejut, dan tentu saja menolak untuk menaiki perahu orang lain begitu saja, dan berkata dengan menyesal tidak perlu. Sebelum Mo yang bisa mengatakan apapun lagi, lelaki tua yang sedang membangun fondasi mengingatkannya, Yanger, cepatlah. Mo yang terkejut, lalu tersenyum dan berkata, ya, kita tidak boleh tertinggal dari orang-orang itu. Kalau begitu, adik junior, aku akan pergi ke Istana Bingyin untuk menunggumu. Sambil berbicara, dia menggenggam tangannya, membungkuk lembut, terbang kembali ke kereta perang, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang maju. Apa yang terjadi? Apakah pemuda dari keluarga Mo ini juga akan pergi ke Istana Bingyin untuk menjadi murid? Penatua Moye kembali ke perahu Dharma dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Fang Xing berpikir anak laki-laki cantik itu berkata bahwa kita tidak boleh tertinggal dari orang-orang itu, apakah ada orang lain? Ada yang tidak beres. Ayo cepat ke Istana Bingyin. Penatua Moye merasa ada sesuatu yang salah dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan perahu Dharma. Setelah perubahan ini, Ying Kiao Kiao merasa malu untuk tetap berada di buritan lebih lama lagi. Dia tersenyum pada Fang Xing dan berkata, terima kasih untuk hari ini. Setelah berkata demikian, ia pun berjalan menuju kabin depan, langkahnya terasa jauh lebih ringan. Perjalanan untuk menjadi murid ini tampaknya agak aneh. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menuju kabin belakang. Aku berpikir dalam hati, semoga saja rencanaku untuk menyelinap ke Istana Bingyin tidak terpengaruh, kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Perahu Dharma melintasi langit, melakukan perjalanan siang dan malam, dan akhirnya tiba di atas Istana Bingyin setengah bulan kemudian. Saat ini, tinggal kurang dari 3 hari lagi sebelum tanggal yang disepakati dengan Istana Bingyin untuk menjadi muridnya. Istana Bingyin terletak di dataran bersalju. Di bawah tanah terdapat urat yin kuno, yang memancarkan udara dingin samar sepanjang tahun, sehingga area dalam radius ribuan mil tertutup es dan salju sepanjang tahun. Meskipun urat yin kuno ini sangat dingin, sebenarnya urat spiritual ini lebih unggul. Udara dingin mengandung sedikit energi spiritual, yang juga dapat menekan pikiran yang mengganggu. Ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, jika tidak, Istana Bingyin tidak akan dipilih di sini. Saat kami sudah dekat dengan Istana Bingyin, hari sudah sore. Di tengah angin dingin, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita berjubah brokat, datang menemui kami dan bertanya dari kejauhan, apakah Anda yang menerima Ordo Xuanbing dan datang ke Istana Bingyin untuk menjadi murid? Tetua Moye bergegas keluar dari perahu Dharma dan berkata dengan suara nyaring itu adalah Ying Kiao Kiao, putri pemimpin Sekte 100 Binatang, yang telah datang untuk menjadi muridku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Saat mereka berbicara, kedua murid Istana Bingyin telah tiba di depan mereka. Ying Kiao Kiao juga muncul dan menyerahkan Ordo Xuanbing. Kedua murid itu memeriksanya, menatapnya dengan dingin, dan berkata, yang lain yang telah memperoleh Ordo Xuanbing akan segera tiba. Guru telah memerintahkan bahwa rumah gua Istana Bingyin tidak mencukupi, jadi saya perintahkan kalian untuk tinggal di lembah Hanpo terlebih dahulu. Setelah 3 hari, kalian dapat memberi hormat kepada Tetua Agung. Penatua Moye sedikit terkejut dan berkata sambil melipat tangan teman Taoisku, apakah ada banyak orang yang datang untuk menjadi muridku kali ini? Sebenarnya, dari kedua murid Istana Bingyin ini,
yang tertua telah mencapai tingkat ke-9 dari kultivasi spiritual, sedangkan yang termuda baru mencapai tingkat ke-7. Namun, bagaimanapun juga, pihak lainnya adalah murid Istana Bingin, jadi Tetua Moye tidak berani bersikap angkuh dan bertanya dengan sangat sopan. Kedua murid Istana Bingin mencibir setelah mendengar ini, dan yang lebih berpengalaman menjawab, apakah menurutmu Tetua Agung membuat pengecualian dan menerima seorang murid hanya demi dirimu, Sekte 100 Binatang? Kau terlalu memikirkannya. Penatua Moye tercekik sejenak dan tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Saya pun mendapat jawaban dari kalimat ini. Memang banyak orang yang datang menjadi murid saya kali ini. Entah mengapa Ye Guyin tidak menyebutkan masalah ini di kota Siren, namun hal itu membuat orang-orang dari Sekte Binatang mempermalukan diri mereka sendiri. Lembah Hanpo terletak di antara pegunungan luas sejauh 300 mil, juga tertutup salju, tetapi di lembah tersebut terdapat sumber air panas, uap yang mengepul, dan rumput harum tumbuh di mana-mana, menjadikannya tanah yang penuh berkah. Ada sebuah bangunan kecil yang dibangun di lembah tersebut, yang sangat elegan. Itu adalah lembah terpencil tempat para pengikut Istana Bingin sesekali datang untuk tinggal, dan saat ini digunakan oleh Istana Bingin sebagai tempat untuk menerima orang-orang yang datang untuk menjadi pengikut. Saat ini, sudah ada beberapa kelompok orang yang menunggu di depan lembah. Entah mengapa, mereka tidak memasuki lembah, tetapi malah menempati satu area masing-masing, sambil membawa senjata sihir mereka, sementara para pengikut dan pengawal mereka tersebar untuk beristirahat. Ketika mereka melihat para pengikut Sekte 100 Binatang datang, mereka semua mendongak dan menatap mereka. Hah, ada satu lagi yang datang. Anak siapa ini? Lihatlah tanda di perahu Dharma, tampaknya dia adalah murid Sekte 100 Binatang dari Kerajaan Bohai. Haha, ternyata seorang anak desa memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Bingin. Ini benar-benar langka. Banyak pria dan kuda di luar lembah mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tetua Moye dan Ying Kiao Kiao jelas tidak siap menghadapi kejadian ini. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Fang Xing melihat kejadian ini di dekatnya dan sangat marah hingga giginya sakit. Dia berpikir, oh, mereka berdua benar-benar idiot. Namun, di puncak bersalju rendah di tepi lembah, tiga pemuda duduk mengelilingi batu seputih salju. Di atas batu itu ada teko teh dan panas, 3 cangkir teh, dan papan catur di samping mereka. 2 dari mereka sedang bermain catur, dan 1 orang sedang menonton. Ketika Fazu tiba, Mo Yang, yang sedang duduk di dasar papan catur, tersenyum dan berkata, adik perempuan cantik dari Sekte 100 Binatang ada di sini. Aku ingin pergi dan menemuinya. Pemuda berbaju biru yang sedang bermain catur dengannya tersenyum dan berkata, saya sarankan kamu jangan pergi. Mo Yang yang berpakaian putih tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, kenapa? Aku tidak bersembunyi darimu, aku akan kembali dan bertarung denganmu nanti. Pemuda berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, apa kau tidak mendengar berita bahwa Pri Ye mendapat masalah di negara bagian Bohai? Meskipun yang melakukan kejahatan itu adalah ibel kecil bernama Fang Xing, negara bagian Bohai juga harus disalahkan sebagai tuannya. Aku dapat menjamin bahwa murid-murid Istana Bingin saat ini pasti memiliki kesan yang sangat buruk terhadap orang-orang Sekte Baishou. Mengapa kau tidak menghindari kecurigaan dan mencoba mendekati mereka? Mo Yang yang berpakaian putih tertegun sejenak, lalu ia membungkuk kepada pemuda berpakaian hijau dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan. Orang-orang dari Sekte 100 Binatang menemukan tempat terpencil dan mendaratkan perahu ajaib mereka. Saat ini, pintu masuk ke lembah telah ditempati oleh 4 kelompok orang yang telah tiba sebelumnya, dan 4 senjata ajaib menghalangi pintu masuk ke lembah. Oleh karena itu, Sekte 100 Binatang hanya bisa mendarat sedikit lebih jauh ke belakang. Fang Xing, Ying Kiao Kiao dan yang lainnya melompat dari perahu Dharma. Tetua Moye dan Ying Kiao Kiao tampak tidak senang. Mereka memandang orang-orang di sekitar mereka dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka awalnya mengira Kiao Kiao akan datang sendiri untuk menjadi murid, dan ketika dia tiba di Istana Bingin, akan ada seseorang yang menyambutnya dan dia hanya akan mengikuti pengaturan orang lain. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu secara tiba-tiba, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Fang Xing menatap kedua idiot itu dengan ekspresi kecewa, lalu diam-diam menarik lengan baju Ying Kiao Kiao dan berkata, cari tahu beberapa informasi. Ying Kiao Kiao tiba-tiba menyadari dan melihat ke arah Penatua Moye. Wajah Tetua Moye memerah. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Fang Xing. Dia merasa sedikit malu. Dia terbatuk pelan dan berkata, silakan tunggu di sini sebentar. Masalah ini sedikit berbeda dari apa yang kita pikirkan. Aku akan mencari beberapa teman tahu untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya, memasang senyum, dan berjalan ke arah 4 kelompok orang di depannya. Ying Kiao Kiao berbalik, tersenyum pada Fang Xing, dan berkata, kamu cukup pintar.
Aku bahkan tidak menyangka itu. Bukan karena aku pintar, tapi karena kamu terlalu bodoh. Fang Xing merasa agak tidak berdaya, berpikir bahwa situasi yang tidak ia pahami telah muncul. Alih-alih cepat meminta informasi dan mengambil kendali situasi, ia berdiri di sini dalam keadaan linglung. Betapa bodohnya seseorang untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi apapun yang dipikirkannya, dia tahu dalam hatinya bahwa Tetua Moye sudah terlalu tua untuk bersikap bodoh. Dia hanya takut pada begitu banyak guru dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Sebaliknya, Fang Xing, meskipun masih muda, terlahir sangat berani. Dia tidak takut pada siapapun dan selalu berpikiran jernih. Saljunya dingin dan lingkungan di sekitar pegunungan salju sebenarnya tidak cocok untuk orang biasa untuk bertahan hidup. Bahkan jika semua orang telah berkultivasi, mereka masih bisa merasakan sedikit kedinginan. Melihat ini, kedua wanita tua yang melayani Ying Qiao mulai membuat teh dan setelah siap, Ying Qiao mengambil cangkir dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Fang Xing tentu saja tidak sopan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berjongkok untuk meminumnya. Sekitar setengah jam kemudian, Tetua Moye kembali dengan wajah muram. Ia tidak mendapatkan banyak rasa hormat dalam proses pengumpulan informasi, dan informasi yang ia kumpulkan tidak menguntungkan Qiao. Saya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya ada banyak orang yang telah memperoleh Ordo Es misterius, dan mereka semua adalah jenius terkenal di wilayah Chu dan negara-negara kecil di sekitarnya. Apa yang ingin dilakukan Istana Bingin? Berapa banyak orang yang datang untuk menjadi muridku? Fang Xing berjongkok di tanah, minum teh dan sambil mengajukan pertanyaan. Penatua Moye meliriknya dan enggan menjawab, berpikir bahwa pelayan ini sama sekali tidak berperilaku seperti pelayan. Ying Qiao melirik Fang Xing dan bertanya, Penatua Moye, berapa banyak orang yang ingin menjadi muridmu? Penatua Moye menghela napas dan berkata, 4 orang telah tiba. Di antaranya adalah keluarga Mo dari negara Baili, keluarga Dongxiu dari Cuyu, dan keluarga Li dari Cubei. Mereka semua adalah para jenius yang dibina dengan saksama oleh keluarga mereka masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana mereka semua memperoleh Ordo Xuanbing, dan banyak dari mereka telah mencapai puncak kekuatan spiritual. Berbicara tentang ini, dia merasa sedikit khawatir. Meskipun Ying Qiao juga seorang jenius yang dibina dengan hati-hati oleh pemimpin Sekte 100 Binatang, dan mewarisi roh Ibel Yinglong, dan jarang ada yang menyainginya di level yang sama, dia baru saja menembus level ke-7 kekuatan spiritual belum lama ini, dan masih agak jauh dari para jenius di puncak kekuatan spiritual itu. Penatua Moye merasa agak tidak aman untuk menempatkan Ying Qiao di antara kelompok orang ini. Setelah mendengar ini, Fang Xing juga mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun, merenung dalam diam. Penatua Moye, mengapa begitu banyak orang menunggu di pintu masuk lembah alih-alih memasuki lembah terlebih dahulu? Ying Qiao memikirkannya dan bertanya dengan heran. Penatua Moye tertegun sejenak, dan berkata, sepertinya Istana Bingin telah mengeluarkan perintah untuk menunggu para murid tiba sebelum memasuki lembah bersama. Seiring berjalannya waktu, angin dan salju semakin kencang, dan hawa dingin menusuk tulang. Bahkan Ying Qiao tidak tahan lagi dan bersembunyi di perahu Dharma. Di lingkungan yang dingin seperti itu, hanya seorang kultivator yang telah membangun fondasinya yang dapat bertahan. Namun, tidak seorang pun berani memasuki lembah dengan gegabah tanpa perintah dari Istana Bingin. Mereka hanya bisa menahan amarah dan menunggu mereka yang belum datang untuk datang sebelum memasuki lembah bersama. Satu demi satu, orang dan kuda berdatangan. Setelah diteliti lebih lanjut, mereka semua adalah putra dari keluarga klan di wilayah Chu dan bahkan di negara-negara kecil di sekitarnya. Orang-orang ini memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu, mereka semua masih muda tetapi memiliki beberapa bakat. Kultivasi mereka sebagian besar berada pada tahap akhir gerakan spiritual, dan mereka memiliki fondasi yang kuat, jauh melampaui gerakan spiritual biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan Istana Bingin? Fang Xing menatapnya dengan dingin, bergumam pada dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa perilaku lelaki tua Huqin dalam merekrut murid agak aneh. Tahukah Anda, meskipun orang-orang ini memiliki beberapa reputasi sebagai jenius, tidak mudah untuk menjadi murid Jindan. Para Master Jindan memiliki kultivasi yang hebat, sumber daya yang tak terhitung, dan pengetahuan yang luas. Dengan kemampuan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk melatih beberapa orang jenius. Selain itu, karena mereka dapat mengolah Jindan, itu berarti mereka juga orang-orang yang sangat berbakat pada masanya. Bahkan lebih sedikit bibit unggul yang dapat mereka perhatikan. Di mata mereka, yang disebut para jenius kecil seperti Ying Qiao sebagian besar lebih buruk daripada yang biasa-biasa saja. Sederhananya, bagi para jenius yang disebut-sebut ini untuk menjadi murid Pak Tua Huqin, kesulitannya tidak kalah dengan kesulitan Fang Xing yang menjadi muridnya di Sekte Qingyun saat itu. Itulah mengapa hal itu sangat mengejutkan.
Pak Tua ini telah mengumpulkan begitu banyak jenius, dan semuanya memegang Ordo Xuanbing, dan semuanya harus menjadi muridnya. Apakah dia akan mendirikan sekolah? Tahukah kamu, Pak Tua Huqin hanya pernah mengajar 3 orang murid seumur hidupnya, sekarang dia ingin mengajar sekelompok besar orang. Semakin Fang Xing memikirkannya, semakin bingung jadinya. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam tiba, semakin banyak orang yang disebut jenius berdatangan dari waktu ke waktu, jumlahnya lebih dari 20 orang. Kebanyakan tokoh-tokoh ini adalah kaum muda yang telah mencapai tahap akhir gerakan spiritual di bawah usia 30. Ini adalah standar. Di Sekte Qingyun, selama seseorang dapat mencapai tahap spiritual akhir sebelum usia 21 tahun, ia akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati dan dikultivasikan oleh sekte dengan sumber daya yang besar. Standar perekrutan Istana Bingyin juga tampaknya memiliki pertimbangan seperti itu, tetapi standarnya telah sedikit dilonggarkan. Semua murid tahap spiritual akhir di bawah usia 30 tahun dari wilayah Chu dan negara-negara kecil di sekitarnya direkrut. Sederhananya, kecuali para jenius dari Sekte Qingyun dan Sekte Dayan, Istana Bingyin telah menangkap semua jenius dari wilayah Chu dan negara-negara kecil di sekitarnya. Berdengung. Tepat saat Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, suara guntur samar terdengar di antara salju dan angin yang jauh. Semua orang mendongak dengan heran dan melihat sebuah perahu ajaib yang disinai petir terbang di kejauhan. Perahu ini sebenarnya adalah senjata spiritual kelas atas, yang diukir dengan susunan dan rune ajaib. Perahu itu sangat cepat, seperti kilatan petir, terbang cepat dari angin dan salju. Itu sebenarnya senjata ajaib tingkat atas. Siapa orang ini? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ada aura klan pada senjata ajaib itu milik keluarga Xiao dari Daheyuan. Orang-orang di depan lembah itu tiba-tiba mulai berbicara dengan suara pelan karena terkejut. Kereta yang dikelilingi oleh cahaya listrik itu tiba di depan lembah dan berhenti tiba-tiba. Perbedaan antara gerakan dan keheningan itu sangat aneh, tetapi itu juga menunjukkan bahwa perahu ajaib ini memang merupakan alat ajaib tingkat atas yang dapat mengirim dan menerima sesuka hati. 2 murid Istana Bingyin yang berdiri di depan Fazu melompat turun, membungkuk kepada Fazu, dan berkata sambil tersenyum, Nona Xiaoxue, mohon tunggu sebentar di pintu masuk lembah. Kepala istana telah memerintahkan agar kita memasuki lembah bersama-sama saat semua orang sudah berkumpul. Tidak ada jawaban dari dalam kereta, dan kedua murid Istana Bingyin tidak peduli. Mereka membungkuk lagi dan berbalik untuk pergi. Namun, pasukan di depan lembah terkejut ketika mendengar ini. Xiao Sui, mungkinkah jenius keluarga Xiao yang hanya bisa berbicara dengan pedangnya ada di sini? Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mendirikan yayasannya? Semua orang berbicara dengan suara pelan, sangat terkejut. Kupikir orang-orang yang ingin menjadi muridku kali ini semuanya berada pada level spiritual, tapi aku tidak menyangka bahwa seseorang yang berada pada level membangun fondasi tiba-tiba muncul. Ternyata si jenius dari keluarga Xiao ini juga merupakan seorang jenius cerdas yang dulunya terkenal di wilayah Chu. Jika kita berbicara tentang wanita paling terkenal di wilayah Chu, tentu saja Ye Guyin dari Istana Bingyin sekarang, tetapi sebelum Ye Guyin, ada seorang wanita bernama Xiao Sui, yang pernah mengalahkan semua jenius cerdas di wilayah Chu hanya dengan satu pedang, dan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah tahap pembangunan fondasi. Tetapi dia telah berhasil mendirikan fondasi 7 tahun yang lalu. Setelah membangun fondasinya, wanita ini jarang muncul, tetapi giliran Ye Guyin yang menjadi terkenal. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa dia akan muncul lagi pada kesempatan ini, dan dia pun datang menjadi muridnya. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, dan bahkan mereka yang mengira telah menebak niat Istana Bingyin menjadi bingung lagi. Namun, sebelum keterkejutan itu berlalu, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari langit barat dan mendekat dengan cepat. Sebuah suara melengking terdengar, Pangeran Chu Huang telah tiba. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Beri jalan. Pangeran Chu Huang, mengapa dia ada di sini juga? Dia telah membangun fondasi emas 10 tahun yang lalu. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Mengapa dia datang ke Istana Bingyin untuk menjadi murid? Tiba-tiba, situasi di depan lembah Hanpo bagaikan panci mendidih. Semua orang mendengar suara terkejut dan ragu. Keluarga kerajaan Chu sebenarnya juga merupakan sekte kultivasi yang besar, yang memiliki keterampilan yang kuat dan sumber daya yang melimpah. Dan Pangeran Chu Huang ini secara mengejutkan adalah orang paling terkenal di generasi keluarga kerajaan Chu ini. Dia juga pernah membuat nama untuk dirinya sendiri ketika dia dalam kekuatan spiritual, tetapi setelah membangun fondasinya, dia fokus pada pengembangan karakternya dan jarang muncul di depan umum. Ini adalah gaya umum orang yang berlatih kultivasi. Berbicara tentang namanya, dia lebih terkenal dari Xiao Sui, anak ajaib dari keluarga Xiao. Tidak hanya dia sangat terkenal di alam Lingdong, tetapi ketika dia membangun fondasinya, dia juga membangun fondasi emas yang jarang terlihat di istana kerajaan Chu selama ratusan tahun.
Dia dipuji karena memiliki kekuatan kekaisaran dan ditakdirkan untuk menjadi Raja Chu di masa depan. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di sini? Tetua Moye berdiri dengan kaget, terbang ke udara, dan melihat ke kejauhan. Wajah Ying Qiao juga tampak sedikit terkejut dan ragu. Di Sekte 100 Binatang, atau bahkan di antara murid-murid biasa Istana Suara Es, dia dianggap sebagai anak ajaib. Namun, dalam pertemuan para putra keluarga bangsawan dari wilayah Chu dan negara-negara kecil di sekitarnya, dia agak tersesat di antara kerumunan. Jika dia ditempatkan di depan Xiao Sui, anak ajaib dari keluarga Xiao, dan Pangeran Chu Huang yang telah membentuk fondasi emas, dia hanya akan merasa rendah diri dan tidak memiliki keuntungan sama sekali. Hei, tepat ketika Ying Qiao panik, Fang Xing di sebelahnya tiba-tiba tertawa licik. Ying Qiao menatapnya dengan heran dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Fang Xing menunjuk kedua biksu biru yang mengambang di depan kereta emas yang perlahan mendekat di awan emas. Matanya berbinar karena kegembiraan dan dia berkata, lihat, Kasim. Aku sudah lama mendengar bahwa ada Kasim di keluarga kerajaan. Akhirnya aku melihat mereka. Ying Qiao tiba-tiba merasa tidak bisa berkata apa-apa, tersedak, dan berbisik hati-hati, jangan biarkan siapapun mendengarnya. Saat kereta emas itu mendekat, pasukan yang menghalangi jalan masuk ke lembah itu telah diam-diam menyingkirkan senjata sihir mereka, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Di depan kereta giok emas Pangeran Chu Huang, ada seorang tetua dari Istana Bingyin yang telah membangun fondasi dan memimpin jalan. Dia terbang ke depan lembah Hanpo dan berkata dengan keras kepada semua orang, tetua tertinggi telah memerintahkan agar semua orang memasuki lembah dan kembali menjadi muridnya dalam 3 hari. Setelah berkata demikian, Yang Zhou memancarkan seberkas cahaya spiritual, dan batasan yang menghalangi lembah itu berubah menjadi bola cahaya dan menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan suara keras, kereta perang giok emas itu hendak langsung memasuki lembah Hanpo, tetapi pada saat ini, kilatan petir ungu menyambar, dan sebuah kapal ajaib melesat ke lembah di depan kereta perang emas itu. Beraninya kau mengambil jalan Pangeran Chu Huang. Semua orang sedikit terkejut, bertanya-tanya siapakah orang ini yang begitu berani bersaing dengan Pangeran Chu Huang untuk memperebutkan jalan. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah perahu ajaib Xiao Sui, kebanggaan keluarga Xiao. Melihat perahu ajaib Xiao Sui memasuki lembah terlebih dahulu, kedua Kasim berpakaian biru di depan kereta perang Pangeran Chu Huang hendak berteriak dan menegurnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara sepertinya datang dari dalam kereta perang. Kedua Kasim berpakaian biru itu berbalik dan membungkuk ke arah kereta perang. Mengabaikan Xiao Sui, mereka perlahan-lahan memimpin kereta perang di depan dan terbang ke lembah Hanpo. Setelah dia benar-benar masuk, orang-orang di belakangnya perlahan-lahan mengikutinya. Di lembah Hanpo, hanya ada selusin bangunan kecil, tetapi ada lebih dari 20 orang yang ingin menjadi murid, dan masing-masing dari mereka membawa pengikutnya bersamanya, sebuah kelompok besar. Dengan kata lain, hampir setiap tim memenuhi seluruh bangunan kecil. Dengan cara ini, setengah dari orang-orang pasti tidak akan dapat menemukan bangunan kecil untuk ditinggali. Beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka terlalu lemah dan tidak dapat merebut dari yang lain, jadi mereka berhenti. Tempat di mana Sekte 100 Binatang awalnya menetap cukup terpencil. Setelah memasuki pintu masuk lembah, bangunan kecil itu hampir dirampok. Sudah ada lebih dari selusin perahu ajaib yang berlabuh di salju, dan beberapa orang sedang mendiskusikan apakah mereka harus menghabiskan beberapa malam di perahu ajaib itu. Kenapa kamu berhenti? Masuklah ke dalam. Fang Xing sedang berbaring di sisi perahu, menatap lembah bersalju. Dia mendengar suara di belakangnya. Dia tahu itu adalah Ying Qiao, jadi dia bertanya. Ying Qiao berkata Penatua Moye berkata bahwa bangunan kecil itu telah dirampok, kita hanya bisa bertahan dengan senjata ajaib itu untuk 1 malam. Fang Xing berbalik tanpa berkata apa-apa dan berkata, apa kau bercanda? Jika kita merebut 1 gedung lagi, bukankah itu sudah cukup? Ying Qiao tertegun sejenak dan berkata, bukankah ini buruk? Tetua Moye berkata bahwa orang lain menertawakan kita karena menjadi orang barbar dari negara Bohai dan berurusan dengan monster sepanjang hari, jadi kita harus lebih memperhatikan prinsip siapa cepat dia dapat. Karena kita memasuki lembah terlambat, tidak apa-apa untuk beristirahat di tempat terbuka selama 1 malam. Itu akan meninggalkan kesan yang baik kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang sopan dan taat hukum di Sekte 100 Binatang, yang juga akan baik untuk masa depanku. Setelah mendengar ini, Fang Xing mencibir dan menyesal karena tidak berpikir untuk menamparkan lelaki tua itu sampai mati. Melihat reaksinya, Ying Qiao sedikit terkejut dan berkata, bukankah ini salah? Saya pikir apa yang dikatakan Penatua Moye masuk akal. Itu masuk akal. Fang Xing mencibir jika kau ingin menjadi muridku, jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Apa maksudmu dengan siapa datang pertama, akan dilayani pertama? Keluarga Xiao dan pangeran tadi datang paling lambat,
tetapi memasuki lembah terlebih dahulu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti prinsip siapa datang pertama, akan dilayani pertama. Ying Qiao terkejut dan segera berbalik untuk melihat ke dalam kabin, takut kalau kata-kata Fang Xing telah didengar oleh Penatua Moye. Tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun Fang Xing dan Penatua Moye sama-sama berada di tingkat pertama pembangunan fondasi, yang satu adalah fondasi hijau dan yang lainnya adalah fondasi ungu. Meskipun fondasi ungu Fang Xing terkontaminasi oleh roh jahat dan kekuatannya sangat berkurang, indera spiritual Fang Xing masih lebih dari 3 kali lipat dari Penatua Moye. Selama Fang Xing tidak ingin dia mendengar, Penatua Moye akan dengan sengaja menyapu indera spiritualnya dan tidak mendengar sepatah kata pun. Mereka orang-orang hebat. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka? Dalam perjalanan ke Istana Bingyin, Ying Qiao beberapa kali bertemu dengan Fang Xing. Dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki prasangka dan percaya bahwa Fang Xing adalah pelayan setia yang galak, atau karena dia benar-benar kesepian di dalam hatinya selama periode waktu ini. Singkatnya, gaya galak Fang Xing secara ajaib memberinya sedikit kepercayaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan dia tidak sepenuhnya mengabaikan kata-kata Fang Xing. Meskipun dalam hatinya dia merasa tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Xiao Sui dan putra mahkota Chu Huang, dia tetap bertanya tanpa sadar. Fang Xing tidak menjawab, tetapi bertanya apakah menurutmu Istana Bingyin begitu kumuh hingga tidak dapat menampung begitu banyak orang. Ying Qiao tertegun sejenak dan tidak langsung menjawab. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing melanjutkan, lagi pula, karena begitu banyak orang datang lebih awal, mengapa Istana Bingyin tidak mengizinkan mereka yang datang lebih awal masuk, dan harus menunggu sampai semua orang ada di sini sebelum membuka pembatasan masuk lembah? Dan mengapa hanya ada sedikit bangunan di lembah yang disiapkan untuk menerima tamu? Jangan lupa bahwa perintah Xuanbing dikeluarkan oleh Istana Bingyin. Saya pikir Istana Bingyin pasti lebih tahu daripada siapapun berapa banyak orang yang akan datang untuk menjadi murid, tetapi mereka bahkan tidak menyiapkan tempat bagi orang untuk tinggal. Apakah ini cara sekte besar memperlakukan tamu? Serangkaian pertanyaan ini juga membuat wajah Ying Qiao sedikit berubah. Dia selalu dikenal sebagai seorang jenius, jadi dia tentu saja bukan orang bodoh. Begitu Jing Fangxing menunjukkannya, dia mengerti segalanya. Meski begitu, jika dia benar-benar masih tidak mengerti setelah sampai pada titik ini, Fang Xing tidak akan mengandalkannya lagi dan akan mencari cara lain untuk menyelinap ke Istana Bingyin. Dia berbalik dan hendak berdiskusi dengan Tetua Moye. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan meraih tangan Fang Xing, lalu berjalan menuju kabin bagian dalam bersama-sama. Ketika dia melihat Tetua Moye, Ying Qiao sangat fasih berbicara dan mengulangi apa yang dikatakan Fang Xing kepadanya. Wajah Tetua Moye sedikit berubah setelah mendengarnya, dan dia merenung, apakah menurutmu ini mungkin ujian dari Istana Bingyin, dan mereka yang tidak memasuki gedung tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid? Ying Qiao melirik Fang Xing dan mengangguk, itu memang mungkin. Tetua Moye merenung. Ia diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk mengirim Ying Qiao menjadi murid. Jika muridnya berhasil, maka akan baik-baik saja. Namun, jika karena kesalahan perhitungannya Ying Qiao kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid lelaki tua Huqin, maka ia telah membuat kesalahan besar. Oleh karena itu, ia tidak berani ceroboh dan memikirkannya dengan serius. Semakin ia memikirkannya, semakin buruk ekspresinya. Setelah beberapa saat, dia tampak sedikit malu dan berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar ingin merampoknya? Begitu Fang Xing melihatnya, dia tahu apa yang dia khawatirkan. Meskipun Tetua Moye juga berada pada tahap pembangunan fondasi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pelindung yang datang bersama para jenius lainnya. Orang tua itu pasti khawatir bahwa dia tidak akan dapat merebut bangunan itu dari orang lain dan akan berakhir mempermalukan dirinya sendiri. Dia terkekeh dan berkata, Tetua, saya pikir sekte 100 binatang kita bukanlah sekte terkecil. Ada beberapa sekte yang lebih kecil dari kita. Mereka baru saja memasuki lembah lebih awal dan mendapatkan bangunan kecil itu. Penatua Moye sedikit terkejut, lalu mengerti. Di antara semua sekte bangsawan yang datang untuk belajar dari sekte 100 binatang, memang bukan yang terlemah, dan setidaknya dapat diperingkat di aliran tengah. Dia berada di tahap awal pembangunan fondasi, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan besar seperti keluarga Mo dari Baili Guo. Pelindung yang dikirim oleh mereka juga berada di tahap tengah pembangunan fondasi. Namun, ada juga sekte yang lebih lemah dari sekte 100 binatang, dan bahkan ada pelindung dari beberapa sekte yang hanya berada di tingkat ke-9 ketangkasan spiritual. Tidak sebaik yang terbaik, tetapi lebih baik dari yang terburuk. Anda tidak dapat merampok orang yang lebih kuat dari Anda, tetapi Anda masih dapat merampok orang yang lebih lemah dari Anda. Tetua Moye sudah punya rencana, tetapi dia masih ragu. Dia merenung dan berkata, bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Bingyin.
Meskipun kita di sini untuk menjadi murid, kita juga tamu. Jika Istana Bingin benar-benar ingin menguji kita, tidak apa-apa. Jika tidak, akan sangat tidak sopan bagi kita untuk merampok bangunan di wilayah mereka. Bagaimana jika Istana Bingin menyalahkan kita? Fang Xing terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Kalau aku melakukan kesalahan, aku akan menyalahkanmu sepenuhnya dan mengatakan bahwa kamu bertindak atas kemauanmu sendiri. Penatua Moye terdiam sejenak, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah ide yang bagus. Jika dia benar-benar merampok orang yang salah dan itu tidak sejalan dengan keinginan Istana Bingin, hal terburuk yang bisa terjadi adalah Ying Qiao akan memarahinya di depan umum, dan dia akan dapat menghilangkan kecurigaan dengan meminta maaf kepada orang yang telah dirampok. Tetapi jika dia merampok orang yang tepat, itu berarti dia telah berhasil membantu Ying Qiao lulus ujian, yang akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Baiklah, mari kita cari target yang cocok. Meskipun Tetua Moye agak sok tahu, dia bukan orang bodoh. Setelah membuat keputusan, dia berdiri dan berbicara. Fang Xing tersenyum dan berkata, saya berharap Anda sukses. Penatua Moye berkata, saya pikir Anda cukup pintar, pergilah dan beritahu saya sesuatu. Fang Xing terdiam sesaat, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tetua Moye tidak terlalu bisa diandalkan, akan lebih baik jika dia mengikutinya, jadi dia langsung setuju. Keberanian ini membuat Tetua Moye menatapnya dengan pandangan berbeda. Ying Qiao melihat bahwa dua pelayan lainnya mundur ke samping karena takut ketika mereka mendengar tentang kebocoran itu, tetapi Fang Xing setuju tanpa rasa takut, dan dia mengagumi keberaniannya di dalam hatinya. Gunakan jimat ini untuk membela diri. Ying Qiao mengeluarkan jimat emas dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Fang Xing menerimanya tanpa melihatnya, lalu mengikuti Penatua Moye dan melompat dari perahu Dharma. Tetua, saya telah memperhatikan sekte yang paling lemah. Tampaknya disebut klan Mohe Cui. Kekuatan mereka seharusnya yang paling lemah. Bersama dengan Tuan Muda dan pelindung klan Cui, totalnya ada 4 orang. Mereka semua datang dengan burung ibel. Itulah sebabnya mereka memanfaatkan kesempatan dan memasuki lembah Hanpo terlebih dahulu. Kalahkan saja mereka. Dengan kekuatanmu, kau pasti akan menangkap mereka. Fang Xing merasa gembira ketika dia melakukan hal semacam ini, dan matanya berbinar saat dia memberikan nasihat kepada Tetua Moye. Tetua Moye menatap Fang Xing dengan heran, tetapi karena apa yang dikatakannya masuk akal, dia pun setuju. Dia membawa Fang Xing dan berjalan selangkah demi selangkah menuju bangunan kecil yang telah direbut keluarga Cui. Namun, dia melihat bahwa lembah itu telah menjadi sunyi saat ini. Mereka yang telah merebut bangunan kecil itu telah pindah, sementara mereka yang tidak merebut bangunan itu telah memarkir peralatan sihir mereka di tepi lembah dan bersembunyi di dalamnya agar tetap hangat. Tidak seorang pun muncul. Ketika dia tiba di depan bangunan kecil tempat keluarga Cui tinggal, Tetua Moye sedikit mengernyit. Ternyata ada pembatas di depan bangunan kecil itu. Saat pintu kayu itu tertutup, pembatas itu juga terbuka. Meskipun dia adalah ahli bangunan pondasi, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendobrak pembatas itu. Melihatnya ragu-ragu, Fang Xing merasa yakin. Dia berjalan ke pintu dan mengetuknya, lalu bertanya dengan keras, apakah ada orang di dalam? Siapa? Seseorang di gedung itu dengan cepat menjawab, tetapi suaranya agak waspada. Tidak semua orang bodoh. Tampaknya keluarga Cui juga menyadari sesuatu. Pikiran ini terlintas dalam benak Fang Xing, dan dia bertukar pandang dengan Penatua Moye. Melihat pihak lain berjaga-jaga, Tetua Moye hendak mundur. Tepat saat dia ragu-ragu, dia mendengar Fang Xing mencibir dan berkata dengan keras, saya adalah murid Istana Bingin. Ini adalah tetua berjanggut abu-abu yang memimpin upacara magang ini. Saya datang untuk menjelaskan aturan magang kepada Anda. Penatua Moye terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Fang Xing. Dia benar-benar berpura-pura menjadi tetua Istana Bingin di wilayah Istana Bingin. Anak ini benar-benar pemberani. Bahkan dia merasa bahwa Fang Xing benar-benar terlalu berani. Tentu saja, orang-orang di gedung itu tidak menyangka bahwa seseorang akan berani berpura-pura menjadi murid Istana Bingin di sini. Tak lama kemudian, terdengar suara tidak hormat di dalam, lalu pintu gedung kecil itu berderit dan terbuka setengah. Seorang pelayan berpakaian pelayan melihat keluar dan melihat skor antara Fang Xing dan Tetua Moye, dan sedikit terkejut. Apakah kalian murid Istana Bingin? Budak itu tercengang. Ini jelas bukan pakaian murid Istana Bingin. Fang Xing, kami adalah penguasa sekte 100 binatangmu. Sambil berbicara, dia menendang pintu hingga terbuka dan berbalik untuk berteriak, Elder Moye, ayo. Penatua Moye sedikit tertegun dan merasa sedikit tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tetap menyerbu ke dalam gedung kecil itu bagai kilat. Membangun pondasi adalah membangun pondasi yang jauh di luar jangkauan mereka yang telah berkultivasi ke alam spiritual. Meskipun Tetua Moye hampir menjadi yang terlemah di antara para kultivator pembangun fondasi,
dia tak terkalahkan di hadapan para kultivator alam spiritual keluarga Cui. Ketika dia melihat Fang Xing menendang pintu hingga terbuka, dia bergegas masuk sambil bergumam dalam hatinya, mengapa anak ini terlihat lebih berpengalaman daripada aku. Namun, batasan itu terhubung ke pintu. Ketika pintu ditutup, batasan itu tertutup. Ketika pintu dibuka, batasan itu tidak akan terpicu. Di dalam gedung kecil itu, serangkaian suara berderak tiba-tiba terdengar, bercampur dengan beberapa teriakan kesakitan, tetapi segera mereda. Fang Xing tersenyum dan memasuki gedung kecil itu, hanya untuk melihat Penatua Moye berdiri di tangga dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di lantai dasar, ada 4 atau 5 pria yang mengerang pelan. Setelah menghitung mereka, dia menemukan bahwa mereka semua berasal dari keluarga Cui, dan dia merasa lega. Apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Penatua Moye bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan ia tidak menyadari bahwa dirinya yang saat itu sedang berada pada tahap pembangunan pondasi, sudah mulai meminta nasihat dari makhluk spiritual. Fang Xing berkata, aku akan mengusir mereka, pergilah dan bawa nona muda dan yang lainnya masuk. Penatua Moye sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dengan sekejap tubuhnya ia bergegas keluar. Fang Xing berjongkok dan meraba-raba orang-orang ini. Aturannya adalah setiap gerakan tidak boleh meleset. Meskipun saya sudah membangun fondasi, saya tidak bisa melanggar aturan itu. Beberapa orang dari keluarga Cui telah dipukul hingga pingsan oleh tetua Moye, tetapi tidak ada yang melawan. Fang Xing mengeluarkan tas penyimpanan orang-orang ini, dan melihatnya sekilas. Dia langsung kecewa. Tas-tas itu terlalu lusuh, dan tidak ada yang layak diperhatikannya. Namun, dia tetap memasukkan mereka ke dalam pelukannya. Sedikit makanan tetaplah daging. Kau, siapa kau? Kau begitu berani. Tepat saat dia hendak mengusir orang-orang itu, tuan muda keluarga Cui tiba-tiba terbangun dan berteriak keras. Ledakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menendangnya lagi, membuatnya pingsan, tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya. Namun, tendangan itu agak terlalu keras, dan tuan muda keluarga Cui berguling di tanah 2 kali. Sebuah token giok sebening kristal jatuh ke tanah. Fang Xing sedikit terkejut, mengetahui bahwa ini adalah token Xuanbing, yang pernah dilihatnya di tangan Ying Qiao Qiao sebelumnya. Dia mengulurkan kelima jarinya dan mengambil token di tangannya. Dia segera merasakan sendewa dingin dari ujung jarinya, dan pikirannya menjadi jernih. Ordo Xuanbing ini cukup menarik. Fang Xing tertegun sejenak, lalu mengaktifkan cermin dewa dan Ibel Yin yang untuk melihat token tersebut. Giok dingin transparan bermutu rendah, mengusir roh jahat, menekan setan, melindungi roh dan dewa. Ternyata giok ini sebenarnya terbuat dari bahan giok unik dari Istana Bingyin. Giok ini lahir di bawah urat Yin, dan tidak pernah melihat matahari selama ribuan tahun. Giok ini sangat dingin dan disebut giok Tongming Yuhan. Giok ini memiliki efek menahan pikiran jahat dan mencerahkan pikiran. Mengusir roh jahat dan menekan setan. Aku penasaran apakah itu akan berhasil pada roh jahat. Hati Fang Xing tergerak, dia memegang erat-erat Xuanbing Order dan terus mengidentifikasinya. Segera dia memperoleh metode penggunaan giok ini dari cermin dewa dan Ibel Yin Yang. Memperlakukannya sebagai batu spiritual, Fang Xing mempraktikkan metode kultivasinya dan menarik udara dingin dari batu giok dingin ke dalam tubuhnya. Napas yang dingin dan dingin itu tampak seperti energi spiritual, mengalir di sepanjang meridiannya ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Fang Xing menggigil, rambutnya tampak berdiri tegak, dan pikirannya menjadi jernih, seolah-olah dia telah meminum seember air es di tengah musim panas, merasa sangat segar. Pada saat yang sama, dia melihat ke dalam dengan indera spiritualnya dan mengamati lautan kesadarannya. Dia terkejut menemukan bahwa roh jahat hitam yang bertahan di fondasi Taoismenya sebenarnya telah sedikit mundur setelah udara dingin memasuki tubuhnya. Meskipun tidak terlalu jelas, sifat penangkal roh jahat itu terungkap. Fang Xing tiba-tiba sedikit senang dan samar-samar merasa bahwa dia mungkin telah menemukan trik itu secara tidak sengaja. Sejak fondasi Fang Xing tercemar oleh roh jahat, situasinya menjadi semakin serius. Asap hitam mengepul di atas fondasinya, terus-menerus mengikis kekuatan fondasinya. Dalam situasi ini, dia bahkan tidak berani merapal mantra dengan santai, dan bahkan berhenti berlatih. Karena semakin dia merangsang kekuatan fondasinya, semakin kuat roh jahat itu. Ketika roh jahat itu menerobos segel, akan lebih sulit bagi Fang Xing untuk menekannya. Sederhananya, roh jahat ini hampir memotong jalur kultivasi Fang Xing. Dalam perjalanan ke sini, dia bertanya-tanya metode apa yang dimiliki lelaki tua Huqin untuk menyembuhkan roh jahatnya. Dia menebak berbagai metode tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan Chen Xuanhua, pemimpin sekte Qingyun yang telah memerintahkannya untuk menemukan lelaki tua Huqin, tidak yakin tentang pertanyaan ini. Alasan mengapa dia berpikir lelaki tua Huqin dapat menghilangkan roh jahat di tubuh Fang Xing adalah karena pengalaman lelaki tua Huqin.
Sebelum Pak Tua Hukin membentuk ramuan emasnya, ia pernah berhadapan dengan Sekte Evil yang berasal dari New Zhu di Xie. Sekte jahat itu memiliki 10 ahli pembangun fondasi yang kuat, yang dikenal sebagai 10 Evil, yang mendirikan sekte mereka di Gunung Yunchi di Chu Utara. Mereka mencuri bayi, menyempurnakan kutukan bayi berdarah, dan paling ahli dalam mengutuk. Pak Tua Hukin pergi ke sekte itu dan bertarung dengan 10 Evil di Gunung Yunchi. Pak Tua Hukin menggunakan senar sitarnya sebagai pedang, menghancurkan formasi dan menghancurkan kutukan, dan membasmi 10 Evil berturut-turut. Ia memusnahkan seluruh sekte Evil Gunung Yunchi sendirian, dan menjadi terkenal di utara dan selatan Chu. Namun, ia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Ia terjerat oleh kutukan yang dijatuhkan oleh 10 Evil saat mereka sekarat dan hampir mati. Setelah pertempuran itu, lelaki tua Hukin mengasingkan diri dan tidak keluar sampai kutukannya dicabut. Semua orang percaya bahwa lelaki tua Hukin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan menganggapnya sebagai orang mati. Selain itu, terjadi pertikaian di dalam istana Bingyin, murid tertuanya dikucilkan, dan murid keduanya, yang sangat berbakat, dibasmi. Dengan demikian, garis keturunan Hukin punah. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa 3 tahun kemudian, lelaki tua Hukin tiba-tiba akan keluar dari pengasingan, menerobos tahap pembangunan fondasi dalam satu gerakan, membentuk ramuan emas, dan kembali dengan kekuatan besar. Setelah itu, tentu saja, lelaki tua Hukin yang biasanya pendiam juga melakukan pembasmian besar-besaran dan membersihkan istana Bingyin untuk membalaskan dendam muridnya yang kedua. Sejak saat itu, garis keturunannya memantapkan kedudukannya di istana Bingyin dan terus diwariskan hingga hari ini. Alasan mengapa Chen Xuanhua berpikir bahwa Pak Tua Hukin mungkin dapat membantu Fang Xing mengatasi roh jahat itu adalah karena ia merasa kutukan yang menimpa Pak Tua Hukin jauh lebih kuat daripada kutukan yang menimpa Fang Xing. Karena ia dapat mengatasinya, maka mungkin ia punya cara untuk membantu Fang Xing. Tentu saja, ia juga sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, roh jahat Fang Xing disingkirkan dengan bantuan lampu kehidupan, yang berbeda dari kutukan lainnya. Mungkinkah metode orang tua itu dalam menghilangkan kutukan ada hubungannya dengan batu giok dingin yang transparan ini? Fang Xing tidak dapat menahan rasa gembiranya, matanya berbinar, dan dia mulai memikirkan beberapa ide cerdik. Metode untuk mengusir roh jahat telah lama mengganggu Fang Xing. Dia bingung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xuanbing Order, yang telah dilihatnya berkali-kali di tangan Ying Qiao, memiliki efek menahan roh jahat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Di kepala kecilnya, dia sudah mulai memikirkan berbagai strategi. Mungkin kesempatan untuk mengusir roh jahat akan jatuh pada batu giok yang transparan dan dingin ini. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki tetua Moye, Ying Qiao, dan yang lainnya dari jauh, jadi dia menyimpan perintah Xuanbing di tangannya, lalu memimpin beberapa orang dari keluarga Cui keluar dari gedung. Di luar gedung kecil, dia bertemu dengan tetua Moye dan yang lainnya, semuanya tampak pucat dan sedikit gugup. Tepat saat mereka hendak memasuki gedung kecil, Ying Qiao tiba-tiba berteriak dengan suara pelan, "Aku lupa membawa anggur." Penatua Moye sedikit tidak senang dan berbisik, "Mengapa kamu masih memikirkan anggur saat ini? Lagi pula, kapan kamu mulai minum?" Ying Qiao sedikit tersipu, melirik Fang Xing, dan berkata, "Lupakan saja." Fang Xing masih memegangi orang-orang keluarga Cui di tangannya, jadi dia berkata, "Aku akan mengambilnya untukmu. Kamu masuk dulu dan tutup pintu kayunya." Sebelum Ying Qiao sempat berkata apa-apa lagi, Fang Xing sudah membawa beberapa orang dari keluarga Cui dan berlari menuju Fasu. Meskipun dia sedikit khawatir, dia tidak punya pilihan selain memasuki gedung kecil itu bersama tetua Moye dan yang lainnya, menutup pintu kayu, dan mengaktifkan pembatasan. Adapun Fang Xing, dia sebenarnya hanya mencari alasan untuk tidak kembali ke gedung kecil itu. Setelah menemukan karakteristik Ordo Xuanbing, dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak Ordo Xuanbing. Bagaimanapun, meskipun udara dingin yang terkandung dalam Ordo Xuanbing membantunya menekan roh jahat dalam fondasi Tao-nya, efeknya terlalu lemah. Dia harus mendapatkan lebih banyak Ordo Xuanbing ini. Jika mereka terkumpul dari waktu ke waktu, mereka mungkin memiliki efek yang signifikan. Sambil membawa beberapa orang dari keluarga Cui, Fang Xing pertama-tama kembali ke sekitar perahu Dharma. Setelah menaiki perahu, ia mengeluarkan tombak perunggu berkaki satu yang disembunyikannya di kabin belakang, meletakkannya di punggungnya, ragu-ragu sejenak, berlari ke kabin belakang untuk mengambil 2 toples anggur, dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, ia mengeluarkan tas penyimpanan, mengosongkan isinya, berjongkok di tanah, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Masih ada yang kurang. Fang Xing merenung sejenak, lalu berdiri dan berjalan keluar bersama anggota keluarga Cui sambil berpikir. Melempar mereka keluar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Lembah Hanpo terlalu dingin, dan orang-orang ini berada di wilayah Lingdong.
Jika mereka dilempar keluar begitu saja, mereka akan mati kedinginan, yang akan menjadi masalah besar. Namun, ada beberapa sumber air panas di lembah Hanpo. Fang Xing berencana untuk melemparkan mereka ke dekat sumber air panas. Selama mereka tidak mati kedinginan, maka itu akan baik-baik saja. Di depan sebuah sumber air panas yang terletak di sisi barat lembah Hanpo, ada beberapa penjaga yang menjaganya dengan ketat. Melihat hal ini, Fang Xing menggunakan teknik meluncur langit dan berjalan melewati mereka dengan tenang. Para penjaga ini hanya berada di alam lindung dan bahkan tidak dapat mendeteksi jejak bayangannya. Ketika dia tiba di dekat sumber air panas, Fang Xing merasakan udara panas datang ke arahnya, jadi dia merasa lega dan bersiap untuk meninggalkan mereka dan pergi. Namun, pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar samar-samar dari balik rumpun pohon pinus dan cemara. Mata Fang Xing langsung berbinar dan dia diam-diam mendekat. Hehe, sudahkah kau mendengarnya? Kali ini Nona Ye dari Istana Bingin menderita kerugian besar di tangan ibel kecil itu. Wanita itu sangat sombong. Sudah menjadi kehendak dewa bahwa dia menderita kerugian besar. Namun, berbicara tentang para jenius, anak itu mampu mengalahkan Ye Guyin, dan dia benar-benar jenius nomor satu di wilayah Chu di bawah tahap pembangunan fondasi. Karena Istana Bingin ingin mengumpulkan para jenius wilayah Chu untuk bersekongkol demi kesempatan besar, lalu bagaimana menurutmu, apakah senior Hukin juga akan memberinya Ordo Xuanbing? Haha, beraninya kau berpikir begitu. Sayang sekali ibel kecil itu telah menyinggung Istana Bingin. Tidak pasti apakah dia bisa lolos dari kejaran. Meskipun dia sangat berbakat, itu tidak ada hubungannya dengan kesempatan itu. Kita harus lebih serius. Sebelum leluhur kita datang, dia berulang kali memperingatkanku untuk mematuhi instruksi senior Hukin apapun yang terjadi dan untuk berpartisipasi dalam acara penting ini. Hehe, kenapa harus serius-serius amat? Kurasa setan kecil itu akan datang dan mungkin mengintip kita yang sedang mandi. Aku rasa kamu sedang jatuh cinta. Apakah kamu ingin setan kecil itu menjemputmu juga? Itu terlalu banyak. Fang Xing bersembunyi di balik semak-semak, bertanya-tanya apakah aku tipe orang yang akan memetik semua jenis bunga. Mari kita lihat apakah kamu cantik dulu. Memikirkan hal ini, dia memperluas indera spiritualnya dan berputar mengelilingi sumber air panas. Dia sudah mencetak penampilan kedua wanita itu dalam benaknya, dan dia agak puas. Meskipun kedua wanita ini tidak sesegar dan sehalus Su Lingyun, juga tidak sehalus dan secantik Ying Qiao, dan jauh lebih rendah daripada Xiao Men, yang terlahir dengan penampilan yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyat, mereka tetap yang terbaik di antara orang-orang biasa. Rencanaku masih belum berhasil, itu kalian. Fang Xing membuat keputusan, lalu mengenakan topeng hantu rubah hijau, mengeluarkan raungan rendah, dan melompat turun dari semak-semak di belakang sumber air panas. Perampokan. Dengan suara bang, ia langsung melompat ke kolam air panas, dan airnya pun terciprat kemana-mana. Di dalam kolam air panas, dua wanita terbuka tiba-tiba ketakutan, menjerit, dan merangkak ke tepi di kedua sisi. Fang Xing tertawa dan meraih dengan kelima jarinya. Ia menarik kedua wanita itu dan menebas salah satu dari mereka di leher dengan telapak tangannya. Wanita itu pun pingsan. Kemudian Fang Xing menatap wanita lainnya dan berkata, "Wanita jalang, katakan padaku, kesempatan macam apa yang diberikan para jenius yang baru saja kau sebutkan untuk mengikuti ujian. Jika kau tidak memberitahuku, hehe, tubuhmu bagus." Wanita itu ketakutan. Di bawah tatapan dua mata tajam di balik topeng hantu rubah hijau, dia merasa seperti ulat bulu merayapi sekujur tubuhnya. Dia menyusut di dalam air dengan hanya kepalanya di atas air. Dia berkata dengan suara gemetar, Aku tidak tahu. Itu, leluhur kita yang mengatakan demikian. Orang lain, juga mengatakan bahwa ada peluang besar, tetapi aku tidak tahu apa itu. Saya hanya tahu ada peluang besar, tetapi saya tidak tahu apa itu. Fang Xing tertegun sejenak, merasa sedikit tertekan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan mendapati bahwa wanita itu tampaknya tidak berbohong. Selain itu, dia mendengar langkah kaki datang dengan cepat tidak jauh dari sana. Dia tahu bahwa teriakan kedua wanita itu telah membuat orang lain khawatir, jadi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia memukul wanita itu hingga pingsan dengan telapak tangan, lalu tersenyum, mengeluarkan pedang terbang, dan mulai mencukur kepalanya. Ketika para penjaga tiba, mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Di sumber air panas, nona muda dari keluarga Zhu dan si jenius dari keluarga Zhang berbaring terbuka di samping sumber air panas, tanpa sehelai pakaian pun di tubuh mereka. Yang terpenting adalah, kepala mereka berdua dicukur botak, dan rambut hitam mereka menghilang. Haha, sekarang rencananya sudah selesai. Melihat dua helai rambut di tangannya, Fang Xing merasa puas. Bersembunyi di perahu ajaib, dia mengeluarkan satu set pakaian dari tas penyimpanan Ye Guyin, memakainya, dan menata rambutnya.
Dia melihat dirinya sendiri di cermin perunggu di palka tempat Ying Qiao tinggal, dan memberikan ekspresi menawan di cermin itu. Dia cukup puas dengan penampilannya, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia tetap mengambil kerudung putih dan menutupi wajahnya. Topeng hantu Wan Luo dapat mengubah penampilannya, tetapi sulit untuk mengubah gaya rambutnya. Fang Xing sendiri tidak tahu cara menyisir rambut wanita. Jika dia menyisirnya secara acak, ada kemungkinan besar dia akan terekspos, jadi dia merampok 2 wig. Wus! Dia terbang di udara dan tiba di sebuah kapal Dharma yang sepi tak jauh dari sana, lalu langsung menaiki kapal itu. Siapa ini? Teriakan pelan langsung terdengar di dalam kabin, dan orang-orang di dalamnya sangat waspada. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tersenyum dingin, memaksakan suaranya menjadi nada melengking, meniru sikap dingin Ye Guyin, dan berkata, murid Istana Bingin. 2 orang telah bergegas keluar dari perahu Dharma. Salah satunya adalah seorang lelaki tua di tahap awal pembangunan fondasi, dan yang lainnya adalah seorang pemuda dengan kekuatan spiritual tingkat ke-9. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka melirik ke atas dan ke bawah, dan tanpa curiga, mereka membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam perih, kau datang larut malam. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Aku ingin tahu apakah kau punya instruksi. Fang Xing mengeluarkan sebuah token yang juga ada di dalam tas penyimpanan Ye Guyin. Ia menunjukkannya di depan mereka berdua dan menyimpannya sebelum mereka dapat melihat dengan jelas. Ia berkata dengan dingin, aku datang ke lembah Hanpo atas perintah tuanku untuk mengambil perintah Xuanbing di tanganmu untuk keperluan lain. Karena kalian sudah datang ke sini, tidak ada gunanya menyimpan token itu. Apakah kau ingin mengambil kembali Ordo Xuanbing? Penatua pendiri yayasan dan Tuan Muda Alam Gerakan Spiritual sedikit terkejut dan bertanya dengan suara gemetar, apakah ada makna yang lebih dalam? Ketika mereka menerima token Xuanbing, mereka semua mendengar bahwa token ini adalah bukti magang mereka. Sekarang token itu diambil kembali. Mungkinkah mereka telah melanggar beberapa aturan bahkan sebelum persidangan dimulai dan didiskualifikasi? Yah, bukan itu maksudku. Kau tidak perlu khawatir. Aku hanya mengikuti perintah untuk mengambil kembali token itu. Yang lainnya normal saja. Fang Xing berkata dengan tenang dengan ekspresi kosong di wajahnya. Jika memang begitu, maka tidak apa-apa. Penatua pendiri yayasan menghela napas lega, lalu berbalik dan meminta Tuan Muda untuk menyerahkan Ordo Xuanbing. Kedua pria itu tidak meragukan identitas Fang Xing. Lagi pula, gaun yang dikenakan Fang Xing memiliki retakan es misterius yang unik pada jubah Istana Bingin, dan ujung gaun itu juga disulam dengan tanda Istana Bingin. Tidak mungkin dia seorang penipu. Menurut pendapat mereka, wanita ini bukan hanya murid Istana Bingin, tetapi bahkan dapat dianggap sebagai murid berstatus tinggi. Mengenai token murid, meskipun mereka tidak melihatnya dengan jelas, aura di atasnya jelas tidak palsu, dan sangat mirip dengan token milik murid Istana Bingin lainnya. Fang Xing sangat gembira karena telah memperoleh Ordo Xuanbing. Ia hendak pergi ketika tiba-tiba melihat liontin giok yang bagus di pinggang Tuan Muda. Ia berpura-pura tidak peduli dan berkata, apakah kalian berdua menginginkan informasi eksklusif? Informasi unik. Orang tua dan anak muda itu tercengang, dan hampir tidak percaya bahwa itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang murid perempuan Istana Bingin. Namun setelah sesaat terkejut, mereka dengan cepat bereaksi dan membungkuk terburu-buru sambil berkata, saya ingin mendengar lebih banyak keterangan. Fang Xing tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke arah pinggang Tuan Muda. Tuan Muda itu tersadar dan buru-buru melepaskan liontin giok itu, memegangnya dengan kedua tangan, dan berbisik perih, kebaikanmu terlalu besar, itu bukan tanda penghormatan. Fang Xing mengangguk puas, mengambil liontin giok itu, melihatnya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Jika kau ingin menjadi muridku, rebutlah bangunan kecil itu. Setelah Fang Xing selesai mengucapkan 6 kata ini, sosoknya melayang dan terbang menjauh. Dia menghasut Ying Qiao dan Tetua Moye untuk merampok gedung kecil itu. Meskipun Fang Xing merasa tebakannya sebagian besar benar, dia tidak terlalu yakin. Bagaimana jika tebakannya salah? Tindakan ini mungkin akan merusak rencananya untuk menyelinap ke Istana Bingin bersamanya. Jadi Fang Xing memutuskan untuk menghasut semua orang untuk merampoknya. Ketika saatnya tiba, akan terjadi kekacauan dan hukum tidak akan dapat menghukum semua orang. Istana Bingin tidak akan dapat menghukum mereka bahkan jika mereka mau. Peri Fang, mengenakan rok panjang, berputar-putar di sana-sini dan menipu orang-orang di luar gedung kecil itu agar memberinya Ordo Xuanbing. Selama periode ini, beberapa orang curiga, tetapi jubah Fang Xing dan token di tangannya asli, jadi tidak perlu khawatir pihak lain akan menyadari kekurangannya. Bahkan jika mereka memiliki beberapa keraguan, mereka ragu-ragu sejenak sebelum memberinya Ordo Xuanbing. Dia tidak bisa menipu siapapun, jadi dia mengeluarkan manusia perunggu berkaki satu di belakangnya, memukul kepalanya dengan tongkat, mengambil token dan pergi. Bagaimanapun,
Saat ini, lembah Hanpo sedang kacau, dengan banyak orang yang beraksi, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kata-katanya jika kau ingin menjadi muridku, kau harus merebut bangunan kecil itu telah menyebabkan kegemparan di lembah Hanpo. Sebenarnya, ada banyak orang cerdas di antara para kultivator. Melihat begitu banyak orang ingin menjadi muridku, tetapi hanya sedikit bangunan kecil di lembah Hanpo, mereka sedikit curiga. Namun, mereka tidak dapat memastikannya untuk saat ini, jadi mereka tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Setelah 6 kata ini tersebar, semua orang tidak lagi sopan. Pada saat Fang Xing berhasil menipu selusin Ordo Xuanbing, banyak kekuatan besar di lembah Hanpo sudah bersiap untuk bertindak. Akan tetapi, dia, sang penghasut, menyelinap kembali ke perahu Dharma, menanggalkan roknya, memandangi selusin Ordo Es misterius yang telah dicuranginya, lalu mengundang Raja Jahat Dapeng keluar dari spanduk Wanling untuk membantunya membuat keputusan. Melalui cermin dewa dan Ibel Yin Yang, ia menemukan kegunaan luar biasa dari bahan giok yang digunakan untuk membuat Ordo Xuanbing, tetapi ia hanya dapat memastikan bahwa Ordo Xuanbing ini terbuat dari bahan giok yang disebut giok Tongming Yuhan. Udara dingin yang terkandung di dalamnya memiliki efek menahan roh jahat. Ia tidak tahu apa-apa lagi, jadi ia harus membiarkan Raja Ibel Jindan yang berpengetahuan luas seperti Raja Jahat Dapeng membuat analisis dan penilaian terperinci. Giok dingin transparan. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Raja Jahat Dapeng berkata dengan nada yang agak aneh, dulu aku pernah menjelajahi dunia. Mungkin aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah melihat banyak hal, tetapi aku tahu banyak tentang semua harta karun langka di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang batu giok berharga semacam ini? Kamu belum pernah mendengarnya. Apakah ada nama lain? Lihat, ini jenis batu giok. Melihat bahwa Raja Jahat Dapeng belum pernah mendengar tentang batu giok jenis ini, Fang Xing juga tercengang dan mengeluarkan sepotong Ordo Xuanbing untuk ditunjukkan kepadanya. Raja Jahat Peng Agung mengendalikan seberkas Yin Qi, menggulung susunan es hitam dan melihatnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, dari akal sehat, batu giok ini sangat keruh dan tidak memiliki energi spiritual. Bagi praktisi, batu giok ini adalah batu giok berkualitas sangat rendah dan tidak dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Dingin di dalamnya tidak terlihat aneh, tetapi sebenarnya dapat menahan roh jahat di tubuhmu. Sungguh aneh. Aku akan menekannya supaya kau bisa melihatnya. Fang Xing membiarkannya memasuki lautan kesadarannya, lalu menyerap seberkas udara dingin, menunjukkan proses udara dingin ini menahan roh jahatnya sendiri. Setelah menonton, Raja Jahat Dapeng tampaknya menyadari sesuatu dan berkata, sepertinya memang benar. Batu giok dingin yang kualitasnya rendah ini memang memiliki beberapa trik dalam udara dinginnya. Aku masih rabun. Aku belum pernah mendengar hal sebagus ini di Istana Bingyin. Fang Xing mengangguk sedikit untuk menunjukkan pemahamannya. Dunia ini begitu luas sehingga ada berbagai macam keajaiban. Berbagai material langka muncul dalam aliran yang tak berujung, dan masing-masing memiliki banyak misteri. Jangankan Raja Jahat Peng Agung yang berada di alam Jindan, bahkan mereka yang berada di alam Yuanying atau bahkan mereka yang sedang melewati alam kesengsaraan tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah mengenali semua sumber daya kultivasi di dunia. Terlebih lagi, bahkan bagi saya sendiri, satu-satunya alasan saya dapat menemukan kegunaan yang luar biasa ini adalah karena cermin dewa dan Ibel Yin Yang. Asal-usul cermin dewa dan Ibel Yin Yang memang misterius, dan memang tidak banyak hal yang tidak dapat diidentifikasi, namun tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Kalau begitu, bisakah kau membantuku meneliti apakah giok dingin semacam ini bisa mengusir roh jahat? Kalau jumlahnya tidak cukup, aku akan mencari beberapa potong lagi. Fang Xing bertanya dengan khawatir. Dia kurang tahu tentang roh jahat dibandingkan Raja Jahat Peng Agung. Raja Jahat Peng Agung merenung sejenak dan berkata, meskipun udara dingin semacam ini memang berpengaruh pada roh jahat, itu hanya menekan mereka, tidak melautkannya. Akan lebih baik jika kamu mempersiapkan diri lebih banyak. Setidaknya itu dapat menunda waktu bagi roh jahat di tubuhmu untuk menembus segel. Namun, jika kamu ingin melarutkan benda itu sepenuhnya, kualitas udara dingin ini tidak cukup baik, yang akan sangat sulit. Yah, ini hanyalah giok dingin bening bermutu rendah. Jika ini giok bermutu tinggi, mungkin saja. Fang Xing juga teringat evaluasi batu giok dingin semacam ini di cermin dewa dan Ibel Yin Yang, lalu mengangguk sambil berpikir. Dia tidak terlalu khawatir, karena giok dingin semacam ini ada di Istana Bingyin, itu berarti dia telah menemukan tempat yang tepat. Tidak ada giok dingin seperti itu di tempat lain selain Istana Bingyin, yang berarti itu adalah barang khusus Istana Bingyin. Jika ada giok dingin bermutu rendah, pasti ada giok dingin bermutu tinggi, atau bahkan giok dingin bermutu tinggi. Jika giok dingin bermutu rendah tidak cukup untuk melenyapkan roh jahatnya, lalu bagaimana dengan giok dingin bermutu tinggi atau bahkan bermutu tinggi? Fang Xing masih cukup optimis tentang ini. Saat ini, di lembah Hanpo,
Insiden perampokan semakin serius. Kecuali dua bangunan kecil di bagian terdalam lembah, penghuni di hampir setiap bangunan kecil terprovokasi. Pada awalnya, semua orang menahan amarah mereka dan melakukan pertarungan dengan sopan dan menantang. Namun setelah mengetahui bahwa murid-murid Istana Bingyin tidak peduli dengan pertarungan mereka sama sekali, mereka benar-benar berselisih dan pertarungan rahasia berubah menjadi pertarungan terbuka. Orang-orang yang berada di luar gedung berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi orang-orang yang berada di dalam agar keluar, hingga akhirnya terjadilah perkelahian sengit. Pemenangnya akan mengambil alih sarang merpati, sedangkan yang kalah akan mencari merpati lain yang lebih lemah dan mengambil alih sarang mereka. Namun, ada kalanya seseorang dapat merebut sebuah bangunan. Sekte 100 binatang cukup beruntung untuk merebut sebuah bangunan kecil ketika semua orang belum mampu bereaksi. Namun, semakin sulit bagi mereka yang datang setelah mereka untuk merebut sebuah bangunan. Entah orang yang menempati bangunan kecil itu sangat kuat dan yang lain tidak dapat merebutnya, atau mereka tahu mereka terlalu lemah sehingga mereka menutup pintu kayu itu rapat-rapat dan tidak akan membukanya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Oleh karena itu, pertarungan ini hanya berlangsung sepanjang malam dan kemudian mereda. Ada banyak kekuatan yang memiliki kemampuan untuk bersaing, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi pintu-pintu yang tertutup rapat milik setiap orang. Pintu kayu terkunci dan sulit dibuka paksa dari luar. Jika pihak lain tidak membuka pintu, Anda tidak bisa masuk paksa, bukan? Melihat bahwa perkelahian di lembah Hanpo semakin berkurang, Fang Xing, yang bersembunyi di perahu Dharma untuk menyaksikan kesenangan itu, tidak dapat lagi bersembunyi. Dia adalah orang yang takut akan kekacauan di dunia. Melihat bahwa semua pasukan utama kesulitan mengetuk pintu, dia kembali mengenakan pakaian pelayan dan memegang tongkat dengan bendera kecil yang tergantung di atasnya. Bunyinya resep rahasia eksklusif untuk mengetuk pintu, satu potong batu roh kelas atas untuk dijual, dijamin akan terbuka. Sambil membawa bendera kecil, ia berjalan-jalan di sekitar lembah dan menarik perhatian banyak pasukan. Dasar setan kecil, kemarilah. Di luar sebuah bangunan kecil, seorang lelaki tua yang sedang membangun pondasi di tengah-tengah bangunan, merasa kesal karena tidak dapat memancing orang-orang di dalam untuk keluar berkelahi, memanggil Fang Xing dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah kamu punya cara untuk membuka pintu ini? Fang Xing tersenyum dan berkata, gampang. Orang tua yang sedang membangun pondasi berteriak dengan dingin, katakan padaku sekarang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menunjuk bendera kecil itu dan berkata, ini adalah batu spiritual kelas atas. Aku tidak akan menipumu, tua maupun muda. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip, dan dia tidak takut Fang Xing akan menipunya. Dia melemparkan batu roh ungu ke arahnya dan berteriak, bicaralah. Fang Xing terkekeh, memintanya untuk mendekat ke telinganya, lalu membisikkan sesuatu padanya. Ekspresi lelaki tua yang sedang membangun fondasi itu berangsur-angsur berubah, dan dia berkata dengan ragu, bukankah ini ide yang buruk? Fang Xingdao berhasil. Orang tua itu menepuk pahanya, mengambil keputusan, menunjuk beberapa pelayan di faksinya sendiri dan berteriak, kemari. Setelah berbicara kepada mereka dengan suara pelan, para pelayan menggosok tangan mereka dan berbaris di depan bangunan kecil itu, sambil berteriak di sekelilingnya keluarga Miao dari negara Qinghe, leluhurmu hampir berlutut di tanah saat mengejar tetua King Miao dari Sekte Qingyun, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Tahukah kamu bahwa leluhurmu memiliki julukan anak baru? Wah, Pak Tua Meng, kau bilang aku tidak berani melawanmu, tapi kau malah berani menghina leluhur kita. Hari ini, keluarga Miao akan melawan keluarga Mengmu. Buka pintunya, aku ingin mencincang guk-guk tua ini menjadi saus daging. Terdengar suara gemuruh keras dari bangunan kecil itu, pintu kayu terbuka, dan orang di dalamnya bergegas keluar dengan niat membasmi. Anggota keluarga Miao juga berteriak dan bergegas maju. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan pergi melakukan urusan lain dengan bendera kecil di tangannya. Metodenya sangat sederhana. Dia hanya berdiri di luar pintu dan mengutuk orang, dari saat leluhurmu masih muda dan mengintip janda Zhang di sebelah sedang mandi hingga saat guk-guk yang dipelihara oleh pembantumu menggigit pengemis kecil yang lewat. Apakah menurutmu tradisi leluhur keluargamu memalukan? Apakah Anda ingin membela martabat leluhur Anda dan guk-guk itu? Kalau begitu jangan bersembunyi seperti kura-kura, keluarlah dan bertarung. Pendek kata, keluarga besar ini saling mengenal dengan baik, jadi tidak sulit untuk saling memprovokasi. Untuk sesaat, lembah Hanpo yang baru saja stabil, menjadi hidup kembali. Pada saat ini, di kehampaan 100 mil jauhnya dari lembah Hanpo, seorang pria parubaya dengan penampilan elegan berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri 5 kultivator Foundation Establishment Realm, baik tua maupun muda, semuanya mengenakan jubah brokat yang disulam dengan pola es khusus dari Istana Bingyin. Mereka melihat ke kejauhan ke arah lembah Hanpo,
dan ketika mereka melihat cahaya spiritual naik ke langit dan aura pembasmi, pria parubaya itu tersenyum sedikit. Pertarungan dimulai begitu cepat, yang menunjukkan bahwa para kultivator di wilayah Chu masih memiliki keberanian. Tuan, ini tampaknya berbeda dari instruksi Tetua Agung dan yang lainnya. Di belakang lelaki parubaya itu, seorang tukang bangunan pondasi yang berpenampilan tua berbicara. Mendengar ini, lelaki parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan baik hati, dan dia terlalu sederhana dalam beberapa hal. Jika kesempatan sebesar itu diberikan kepada para jenius ini tanpa imbalan, mereka mungkin tidak akan terlalu peduli. Hanya dengan memberi mereka beberapa kesulitan, setelah mereka mendapatkannya, mereka akan mengerti betapa besar kebaikan yang diberikan Istana Bingyin kepada mereka, dan akan merasa kagum. Seseorang di dekatnya berkata, mengapa kamu tidak memberitahu mereka dengan jelas bahwa pemenangnya akan ditentukan dengan pertarungan, dan hanya pemenangnya yang dapat memasuki gunung salju besar. Pria parubaya itu mendesah dan berkata, karena pertarungan mereka untuk menentukan pemenang hampir tidak ada artinya. Banyak yang disebut jenius sebenarnya hanya sumber daya yang terkumpul. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi belum tentu lebih berkualitas daripada mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah, tetapi jika mereka bertarung, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah hampir pasti akan kalah. Bagi kita, apa bedanya apakah orang-orang ini berada di tahap tengah atau akhir gerakan spiritual? Hanya perlu sedikit pemborosan sumber daya untuk menutupi kesenjangan tersebut. Jadi kali ini, yang perlu kita lihat adalah sesuatu selain kultivasi. Sesuatu selain kultivasi. Tetua yang tampak tua itu sedikit terkejut. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, kecerdasan, visi, temperamen, dan bahkan pencapaian dalam alkimia, senjata, sihir, dan musik, dan bahkan keberuntungan, semuanya lebih penting daripada kultivasi. Tentu saja, yang lebih penting adalah apakah mereka berani bertarung atau merampok. Merampok dalam aturan yang ditetapkan bukanlah keterampilan. Keterampilan yang sebenarnya adalah berani menilai situasi dan mulai merampok ketika aturannya tidak jelas. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan mendesah. Bagaimanapun juga, kesempatan itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya dengan tingkat kultivasimu. Di lembah Hanpo, asap ada di mana-mana, pembasmian di mana-mana, dan semua orang dalam bahaya. Pintu kayu itu tidak dapat lagi melindungi keselamatan Anda, karena ada orang terkutuk yang menemukan cara untuk memarahi di jalan. Ketika seseorang mengutuk leluhur Anda bahkan dapat melawan. Pada awalnya, ketika semua orang memperebutkan gedung kecil itu, mereka menipu seseorang agar membuka pintu atau menantang seseorang dengan suara keras dari luar. Setidaknya ada batasnya. Jika orang-orang di gedung itu merasa tidak yakin, mereka hanya akan menjadi pengecut dan mengakui bahwa mereka bukan tandingan Anda, bukan. Namun, begitu sumpah serapah muncul, itu tidak sesederhana itu. Beberapa metode yang paling sederhana memang merupakan metode yang paling efektif. Jangan pukul muka orang, jangan perlihatkan kelemahan mereka. Kamu telah menghina leluhur kita, bagaimana aku bisa terus berpura-pura tidak mendengar apapun? Kita harus berjuang apapun yang terjadi, kalau tidak, jika berita itu tersebar, seluruh keluarga akan dipermalukan. Namun, dalam situasi ini, orang-orang dari Sekte 100 Binatang mampu bersembunyi dengan aman. Selama periode ini, banyak orang datang untuk mengetuk gedung kecil tempat orang-orang dari Sekte 100 Binatang tinggal. Ada yang berkunjung dengan ramah, ada yang mengetuk pintu dengan keras, dan ada yang menyebutkan bahwa mereka pernah berurusan dengan Sekte 100 Binatang sebelumnya dan berharap bisa masuk ke gedung untuk mengobrol. Menghadapi semua alasan ini, Tetua Moye menjadi pintar dan menolak untuk membuka pintu atau bahkan menjawab. Dia hanya menutup pintu kayu dan semua orang di dalam berpura-pura mati. Selama waktu ini, Ying Qiao melihat Fang Xing belum kembali dan cukup khawatir. Dia ingin keluar untuk mencarinya, tetapi dihentikan oleh Tetua Moye, yang menasihatinya, jangan khawatir tentang dia. Meskipun saya juga berpikir bahwa anak ini cerdas dan layak untuk dibina, dia hanyalah seorang pelayan. Tidak layak bagimu untuk mengambil risiko sebesar itu. Selain itu, dia hanyalah seorang pelayan. Sekarang setelah ada kekacauan di luar, siapa yang punya waktu untuk peduli padanya? Keselamatan anak itu bukanlah masalah. Paling buruk, saya akan menerimanya sebagai murid saya setelah masalah ini selesai dan memberinya latar belakang yang bagus. Setelah mendengar ini, Ying Qiao akhirnya menjadi tenang. Menurutnya, Penatua Moye bersedia menerima Fang Xing sebagai muridnya, yang merupakan suatu keberuntungan besar. Sekte 100 Binatang adalah setengah sekte dan setengah negara, jadi hierarkinya ketat. Keluarga Ying setara dengan keluarga kerajaan negara Bohai, dan murid-murid lainnya, kecuali mereka mewarisi 3 roh ibel besar, adalah menteri dan rakyat jelata. Fang Xing hanyalah murid rendahan, dan dalam arti tertentu adalah murid budak dalam Sekte 100 Binatang,
tetapi jika Tetua Moye menerimanya sebagai murid, dia akan langsung menjadi bangsawan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing, yang membuat mereka khawatir, telah kembali ke perahu Dharma dengan 7 atau 8 batu roh bermutu tinggi, dan kemudian mulai memperkirakan kekuatan semua kultivator. Metodenya memarahi jalanan tidak berpengaruh setelah dia hanya menjualnya kepada 7 atau 8 orang. Yang lain mengikuti dan tidak memberinya uang, yang membuatnya sangat marah. Orang-orang dari keluarga besar ini terlalu tidak beradab. Namun, tujuannya tercapai. Pertama, ia mengacaukan situasi di lembah Hanpo. Dalam situasi kacau ini, Sekte 100 Binatang, yang pertama kali merebut gedung, begitu jujur. Sehingga keterlaluan dan sama sekali tidak mencolok. Hal lain adalah, kecuali keluarga Xiao dan orang-orang Pangeran Chu Huang di bagian terdalam lembah, ia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan keseluruhan hampir setiap keluarga. Dengan cara ini, akan sangat mudah untuk menangani masalah apapun yang muncul di lain waktu. 3 hari berlalu dengan cepat dalam kekacauan dan pertempuran. Pada pagi hari ketiga, 7 atau 8 murid Istana Bingyin mengenakan jubah brokat datang menunggangi awan di salju. Memimpin kelompok itu adalah 3 penatua Diaken di tahap pendirian fondasi, dan sisanya adalah murid-murid luar biasa di tingkat ke-8 atau ke-9 gerakan spiritual. Kelompok orang ini tiba di atas lembah Hanpo. Penatua terkemuka di tahap tengah pendirian fondasi melirik ke lembah, lalu berkata kepada sekelompok orang yang ditempatkan di ruang terbuka, rekan-rekan Taois, terima kasih atas kerja keras kalian. Istana Suara Es tidak dipersiapkan dengan baik dan mengabaikan tamu-tamu terhormat kita. Ikuti Yingxi ke perjamuan. Suaranya yang jernih menyebar ke seluruh lembah dalam sekejap. Pasukan yang ditempatkan di ruang terbuka Gu Yin adalah semua pasukan yang kalah dalam perebutan gedung kecil itu. Mereka khawatir akan diusir dari lembah Hanpo jika gagal mendapatkan gedung kecil itu. Mereka berkumpul bersama untuk membahas bagaimana cara membela diri jika Istana Bingyin benar-benar melakukan ini. Tiba-tiba, mereka mendengar tetua Istana Bingyin berkata, kami tidak mempersiapkan diri dengan baik dan mengabaikan tamu-tamu kami, dan mereka merasa sedikit terhibur. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa tetua Yingxi adalah seorang ahli pendirian yayasan yang berstatus luar biasa di Istana Bingyin dan memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Chu. Fakta bahwa ia datang sendiri untuk menyelenggarakan perjamuan dianggap sangat terhormat dan tidak tampak seperti masalah bisnis. Di bawah pimpinan tetua Yingxi, semua pasukan mengendalikan senjata sihir mereka dan terbang menuju langit barat. Beberapa orang menyadari bahwa arah yang mereka tuju adalah arah Istana Bingyin, dan mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka mengira bahwa meskipun mereka telah kalah dalam pertempuran memperebutkan bangunan kecil itu, Istana Bingyin tampaknya tidak benar-benar memperlakukan mereka sebagai pecundang. Sebaliknya, Istana Bingyin mengundang mereka untuk memasuki Istana Bingyin, yang merupakan berkah, bukan kutukan. Lagi pula, mengenai masalah perebutan gedung kecil itu, Istana Bingyin tidak secara gamblang menyebutkan masalah pengambil alihan gedung itu. Itu hanya rumor yang tersebar melalui selentingan, yang belum tentu akurat. Mereka berjalan menuju Istana Bingyin, di mana sebuah jamuan spiritual mewah telah disiapkan di aula utama. Tetua Yingxi sangat sopan dan mengundang semua orang untuk duduk dan mendesak mereka untuk minum. Semua orang merasa lega dan minum dengan gembira. Setelah minum 3 kali, Penatua Yingxi merasa sudah cukup, jadi dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, rekan-rekan Taoisku, setelah kalian menerima ordo es misterius, kalian datang ke Istana Bingyinku dari jauh. Yingxi ingin mengucapkan terima kasih atas nama Istana Bingyin. Namun, sejujurnya, kepala istana-istana ini telah menetapkan ujian untuk kalian para jenius kecil. Sayangnya, kalian gagal dalam ujian dan tidak dapat lagi bergabung dengan Istana Bingyin. Keheningan total. Orang-orang yang masih minum dengan gembira tercengang. Meskipun pertempuran di lembah Hanpo telah menjadi sangat intens selama periode ini, masih ada beberapa orang yang bangga dengan status mereka, tidak ikut serta dalam pertempuran. Entah mereka berpikir bahwa mereka memiliki status bangsawan dan akan membawa malu bagi keluarga mereka jika mereka bertarung dengan orang lain hanya karena sebuah bangunan kecil, atau mereka berpikir bahwa Istana Bingyin tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ingin memperjuangkannya, sehingga mereka tidak mau mengambil tindakan. Fakta bahwa Penatua Yingxi secara pribadi mengundang mereka ke perjamuan membuat mereka merasa bahwa segala sesuatunya dapat diselesaikan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kata-katanya pada akhirnya akan mengakhiri harapan mereka. Masalah perebutan gedung sebenarnya adalah sebuah ujian. Penatua Yingxi, bukankah ini terlalu berlebihan? Ini hanya perebutan gedung kecil, bagaimana bisa dianggap sebagai ujian? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Seorang lelaki tua bertubuh kekar berdiri, dan dia sebenarnya berada di lantai 7 bangunan pondasi. Dia adalah pelindung keluarga Zhu dari kerajaan Rawa Hitam. Kekuatannya dianggap yang terbaik di antara semua keluarga bangsawan yang datang ke sini. Namun,
Ketika dia bertarung dengan keluarga Mo dari kerajaan Bailey untuk memperebutkan bangunan kecil, dia diserang oleh pelindung keluarga lain dengan senjata ajaib dan terluka parah. Oleh karena itu, dia tidak mampu bersaing dengan keluarga bangsawan lainnya, dan malah menjadi salah satu keluarga bangsawan yang berakhir tanpa bangunan kecil untuk ditinggali. Dia adalah yang paling marah dan menjadi yang pertama berdiri dan mengajukan pertanyaan. Penatua Yingxi tersenyum tipis dan berkata, meskipun ini hanya pertarungan memperebutkan gedung kecil, namun hal itu dapat mengungkap banyak hal. Jika kalah, ya kalah. Pelindung keluarga Zhu berteriak dingin, saya tidak menerimanya. Jika Anda, Istana Bingyin, telah menjelaskan sebelumnya bahwa ini adalah ujian, itu akan baik-baik saja, dan semua orang dapat memperjuangkannya berdasarkan kemampuan mereka. Tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, dan sekarang Anda mengatakan ini adalah ujian. Bagaimana Anda bisa meyakinkan semua orang? Begitu dia mengatakan ini, reaksinya langsung muncul, dan banyak orang dengan marah mengecam Istana Bingyin karena perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan. Ini juga merupakan strategi yang telah mereka bahas di lembah Hanpo sebelumnya. Bagaimanapun, Istana Bingyinmu tidak mengatakannya dengan jelas, jadi mereka bisa berdebat dengan alasan. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang hampir meledak, Tetua Yingxi memasang ekspresi tenang dan berkata dengan enteng, kesempatan ini diprakarsai oleh Tetua Agung Istana Bingyinku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Anda bersedia mengirimkan orang-orang jenius Anda sendiri ke Istana Bingyinku karena Anda tahu betapa berharganya kesempatan ini. Karena kesempatan ini milik Istana Bingyinku, maka aturannya tentu saja ditetapkan oleh Istana Bingyinku. Jika Anda keberatan, Anda dapat masuk ke Gunung Salju Besar dan berbicara dengan Tetua Agung dan para senior tua itu. Mendesis. Mereka yang mengetahui cerita di dalam segera tutup mulut. Bahkan jika mereka 10 kali lebih berani, siapa yang berani mengeluh kepada monster tua itu? Bahkan kepala keluarga mereka tidak akan berani melakukan itu. Istana Bingyin adalah tuannya. Karena tuannya berkata begitu, kita tidak bisa tinggal di sini tanpa malu-malu. Tapi aku harus mengatakan satu hal sebelumnya. Kami datang dari jauh untuk menjadi muridmu, tetapi pada akhirnya kami kembali dengan tangan hampa. Istana Bingyin benar-benar keterlaluan. Beberapa orang mencibir, mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap Istana Bingyin. Penatua Yingxi tersenyum dan berkata, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami kembali dengan tangan kosong? Bukankah Ordo Es misterius telah dikirimkan kepada Anda? Semua orang di aula itu tercengang dan terdiam. 220.